Mei Niang, aku datang. Tu Feng. Aku menganggapmu saudara seperjuangan Su Mei Niang. Kamu adalah tunanganku. Aku mencari makanan untuk kalian. Aku hampir dimakan naga, tapi kalian, aku nanggapmu. Kalian berdua, pria dan wanita ini, berani-beraninya melakukan ini di belakangku. Ini sudah akhir zaman, malas juga berpura-pura denganmu. Mei Niang dulu mendekatimu, sampah, hanya untuk menipumu. Sisa terakhir dari keluarga Xiao. Hanya harta kamu, hanyalah sisa dari pejabat berdosa. Bahkan lebih rendah dari anjing. Matilah kau. Cepat masuk ke perutku. Setidaknya hidupmu ada gunanya. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan menguliti dan mencabut urat kalian. Darah harus dibayar dengan darah. Ini adalah gubuk tanah dari Legiun Perbatasan. Aku terlahir kembali, 10 hari sebelum akhir zaman tiba. Aku dibunuh oleh mereka berdua. Aku tidak rela Tu Feng, Su Mei Niang kalian berdua bajingan. Ini. Ding, sistem pegadaian akhir zaman resmi diaktifkan. Sistem pegadaian. Kantong penyimpanan makanan prajurit. Dapat ditukar 300 bungkus mie instan. 500 botol air mineral. Apakah ingin ditukar? Ini, ingin menukarkan barang yang lebih tinggi. Membutuhkan jumlah yang sangat banyak. Barang gadai bernilai tinggi. Tu Feng, aku akan mulai dari lumbungmu dengan sistem ini. Di kehidupan ini aku pasti bisa bertahan. Tu Feng, Su Mei Niang utang darah kehidupan sebelumnya. Kehidupan ini, aku akan meminta kalian membayar ribuan kali lipat. Cuaca sialan ini panas banget. Iya amat. Tu Feng, lumbungmu akan kuambil, tukarkan ini dulu. Ding, penukaran Shadow Windbreaker berhasil. Semua poin telah dipotong. Pakai. Invisibilitas optik, senyap dan suhu konstan. Kehidupan sebelumnya seluk-beluk lumbung ini. Aku tahu walau mata tertutup hanya dengan kunci jelek ini, mau menghalangiku, 30 juta jin ransum militer Tu Feng. Sekarang ini milikku. Semua digadaikan. Ding berhasil menggadaikan 30 juta jin ransum militer. Selamat, tuan rumah mendapatkan 30.000 poin obat darurat. Kaleng ransum militer yang bisa dipanaskan sendiri, energi bar kompresi paket sayuran beku kering dada, ayam siap saji generator, semen, baja 1 kartu percobaan penghentian waktu. Dan satu lagi kartu percobaan penghentian waktu. Untuk apa ini? Sudahlah, dengan barang-barang ini, cukup untuk bertahan di akhir zaman Tu Feng. Aku ingin lihat kau pakai apa untuk melawanku. Mana ransumnya? Mana ransumku? Apa terbang bersayap? Kehilangan ransum militer adalah kejahatan yang bisa menghukum seluruh keluarga. Siapa yang berani bocorkan berita sedikit pun, aku akan membunuhnya hidup-hidup. Jenderal Tu kemarin, pria Xiaolin itu seperti berubah menjadi orang lain, berani gila-gilaan, memukulku, dan mengusirku keluar. Bagaimana kalau kita langsung menimpakan kesalahan ini padanya? Pertama, selesaikan masalah kehilangan ransum. Kedua, Secara sah, dan masuk akal kita bunuh dia. Mei Niang, otakmu memang pintar. Orang-orang, kumpulkan pasukan elit. Ikut aku cari Xiaolin. Warga sekalian, nilailah sendiri, Xiaolin, keparat itu, kemarin dia gila pukul orang dan usir aku. Tadi malam malah menyelinap ke kamarku, mencuri semua uang tabunganku. Aku tidak mau hidup lagi. Xiaolin, kau sebagai anak dari pejabat bersalah tidak mau bertobat, berani mencuri di permukiman militer, benar-benar tidak menghiraukan hukum. Hei, bongkar pintu dan geledah rumah. Cari satu perhiasan nonasu atau barang curian yang mencurigakan, akan dihukum mati sesuai hukum militer. Xiaolin, kau curi uangku, kembalikan segera. 3 tahun lalu, Su Mei Niang dengan alasan membeli pakaian musim dingin, mengambil perak 50 tael. 2 tahun lalu, dengan alasan sakit, mengambil ginseng berusia 100 tahun. Masih banyak lagi, semua tercatat jelas. Omong kosong, itu palsu. Su Mei Niang, dengar, aku Xiaolin, mulai hari ini putuskan pertunangan sepenuhnya, masing-masing bebas menikah, tidak ada urusan lagi. Adapun Tu Tunjiang, kau bawa tentara, mengepung rumahku dengan garang. Apakah itu untuk membela kekasihmu, atau karena gudang perbekalanmu sendiri sudah dijarah, mau jadikan aku kambing hitam? Apa? Gudang perbekalan dijarah? Dasar pemberontak. Mati. Ding, terdeteksi tuan dalam bahaya mematikan. Apakah ingin menggunakan waktu berhenti 30 detik? Gunakan. Mau bunuh aku? Akan kubuat pasangan ini kehilangan muka. Waktu berhenti selesai. Ya ampun, ini Tu Tunjiang dan Su Mei Niang kenapa tiba-tiba rebut lumpur? Ada apa? Di mana pedangku? Bau busuk, wajahku. Hahaha. Xiaolin, tunggu saja.
kita pergi. Tu Tunjiang, kenapa begitu kacau? Sulit dijelaskan. Xiaolin balik menuduh gudangku dijarah. Sekarang rakyat ribut, moral tentara goyah. Tuan Liu, tolong bela aku. Yang membuat pusing Tu Tunjiang, apakah itu anak menteri bersalah? Benar, Hal sepele. Tu Tunjiang, ingat 3 hari lagi pertemuan pembagian tanah, kita beri dia jatah di Hei Fengkou. Masih takut tidak bisa menghancurkannya? brilian. Kakak Liu Chong, sungguh cerdik dan bijaksana. Bos. Semua jaket katun di toko ini bulu saya beli semuanya. Orang ini otaknya bermasalah, beli jaket di cuaca panas. Siap, tunggu sebentar, Tuan. Ayo, Lihat, orang itu membeli semua kain katun tebal di gudangku. Semuanya dibeli, beli katun di cuaca panas. Dia tidak waras? Aku punya 200 kg arang. Baru saja dia tumpuk di punggung kuda. Kaki kudanya gemetar. Hehehe, biarkan dia beli. Lagi pula barang kita habis terjual bersih. tertawalah tertawa sepuasnya, kalian akan segera tahu siapa yang bodoh. Keluarga Tu, keluarga Su, dan keluarga Liu Lumbung Padi dan Gudang Senjata. Ketiga keluarga malam ini tidak ada yang bisa lolos, biasanya kalian kaya tapi tidak bermoral. Sekarang kalian harus mengembalikan semuanya dengan bunganya, semua digadaikan. Poin terdeteksi mencapai target kolam penukaran level 3 berhasil terbuka. Bahan bangunan benteng anti dingin yang disihir sistem ekosistem suhu konstan geotermal, peralatan pertanian hidroponik ekologis penuh. Dengan semua ini, di akhir zaman, aku memiliki modal untuk melawan dinosaurus. Barang-barang milik pedagang Hu belum pernah digadaikan, entah hari ini bisa bertemu atau tidak. Cantik. Ikut dengan tuan muda ini pulang. Makan enak, minum enak. Tuan muda Liu jangan. Tuan, ini adalah persembahan kami untuk arsitek dari wilayah barat untuk ibu kota dan tabib. Orang tua yang tidak tahu malu berani menghalangi tuan muda. Liu Chong di kehidupan sebelumnya bersekongkol dengan Tu Feng hari ini kebetulan aku bertemu mereka. Ternyata mereka. Di kehidupan sebelumnya, tabib yang ahli dalam pengobatan wilayah barat Saira yang telah menyelamatkan banyak orang, dan juga arsitek yang membuat kota yang tidak bisa ditembus liar. Kedua wanita ini dipersembahkan kepada pembesar ibu kota barulah bersinar terang. Di kehidupan ini, karena aku bertemu mereka di sini, aku, Xiaolin, meskipun harus merebut, pasti akan mendapatkan mereka. Cantik, ikut dengan tuan muda, ini pulang. Makan enak, minum enak. Pasti kalian akan merasakan kenikmatan tak terkira. Berhenti. Kukira siapa? Bicara sombong seperti ini, ternyata sisa-sisa pejabat berdosa. Xiaolin, ya, bagaimana? Tunanganmu sendiri tidur dengan orang lain. Merasa kehilangan muka, datang ke sini, membeli wanita asing, mencari muka, kau juga pantas. Kamu berani memukulku, bunuh dia untukku. Cincang dia sampai halus, beri makan anjing. Kau cari mati. Bahkan tidak melihat bagaimana dia bergerak, apa yang dia gunakan. Lain kali, aku akan membuat lubang di kepalamu, aku akan membuat lubang, pergi. Aku pergi. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku bersedia menjadi budak, melayani tuanku seumur hidup. Tidak akan ada pengkhianatan. Hitunglah aku berutang nyawa padamu. Mulai sekarang, aku milikmu. Jangan tuan, ini adalah upeti untuk pejabat atasan. Untuk pejabat atasan. Uang ini cukup, kan? Mereka berdua milikku, juga barang-barang di iring-iringanmu, aku borong semua. Cukup. Terima kasih atas anugerah tuan. Aku akan pergi sekarang. Aku tidak memelihara beban yang tidak berguna. Tenanglah, Tuan. Aku berasal dari Biesuo. Aku ahli dalam ilmu kedokteran dari daerah barat. Pasti bisa merawat Tuan dengan sangat teliti. Tidak akan membuat Tuan khawatir. Aku berasal dari Roma. Aku bisa menjinakkan hewan dan membangun. Aku tidak mau pergi ke ibu kota. Hanya ingin mengikutimu. Tidak boleh? Menerima wanita cantik yang berbakat seperti ini, kenapa tidak? Baik, karena sudah mengikutiku, nama lama tidak usah dipakai. Mulai sekarang kau bernama Sueli, kau bernama Kinglan. Kalian berdua melayaniku di sisiku. Kinglan patuh pada perintah. Pasti akan melayani Tuan dengan sepenuh hati. Mengerti. Tapi, katakan dulu, aku tidak mau melakukan pekerjaan kotor dan berat. Semua digadaikan. Ding, berhasil menggadaikan barang langka dari daerah barat, mendapatkan 1000 poin gadai. Selamat tuan rumah, telah membuka toko pakaian modern. Telah dibuka untukmu, seragam JK dan rok ketat, stocking hitam dan atasan tali, celana yoga dan pakaian lainnya. Barang-barang dari daerah barat ini memang tidak sopan. Seragam JK dan rok ketat ini sebenarnya apa? Bahan kainnya terlalu sedikit, ya? Ya ampun. Apakah ini sihir dari timur?
Mungkinkah Tuan adalah dewa? Mustahil. Bahkan, penyihir Roma pun tidak bisa. Tu Feng. Aku tidak bisa menunggu sampai pertemuan pembagian tanah 3 hari lagi. Xiaolin itu berani merebut wanita yang aku incar. Aku ingin dia mati. Kalau begitu kita bertindak lebih awal. Bagaimana caranya? Pertama, suruh orang menaruh obat paling keras di sumur umum. Kemudian, kita akan memfitnah Xiaolin sepenuhnya atas tuduhan peracunan ini. Sementara itu, suruh orang di kota menyebarkan rumor. Katakan bahwa Xiaolin membenci istana, berkomplot dengan suku asing, berniat meracuni sumur untuk memberontak. Baik. Rencana yang bagus. Kita akan membuatnya segera menjadi pemberontak yang dibenci semua orang. Aduh sapiku, ini milik keluarga, tumpuan hidup kami. Siapa ya yang begitu keji, mau memutus sumber penghidupan kita? Lihat semuanya. Air sumur ini pasti sudah diracuni, pasti itu ulah pemberontak keturunan Xiaolin. Dia mendendam, ingin meracuni seluruh kampung kita. Warga sekalian, beberapa hari ini, aku melihat sendiri dia bergerak-gerak curiga dengan pedagang asing. Ini jelas berkomplot dengan musuh, ingin memberontak. Racun pasti juga ditabur olehnya. Dia mau membunuh sapi kita. Xiaolin, kau meracuni hewan ternak, berkomplot dengan asing, hari ini. Pemberontak sepertimu akan kuhukum mati di tempat. Tuan, kenapa kita harus pakai baju aneh begini? Kaki sampai kelihatan. Kenapa lagi? Ya biar cantik. Cantik sih cantik, cuma kainnya terlalu sedikit, agak malu. Lihat semua, dua di sisinya ini, perempuan asing jahat, adalah bukti dia berkomplot dengan Xiongnu, dan mengkhianati perkemahan militer, bunuh dia. Dua perempuan iblis ini biar warga yang urus. Menurutku kau itu pencuri teriak maling. Obat khusus dari sistem. Bisa menawar segala racun. Semua perhatikan baik-baik. Xiaolin mau bunuh sapimu. Sapiku, Sapi ini begitu sadar, langsung menanduk budakmu, pasti ulah kalian. Kau fitnah, pasti obat yang kau beri bermasalah. siapa berani berkumpul dan membuat onar di sini? Tuanku sejak tadi menyuruhku mencari gubernur. Dan kami menyita racunnya. Apalagi yang bisa kalian bantah? Berani meracuni sumber air di perkemahan militer. Kalian sudah berani sekali. Tuan Gubernur, itu budakku, semua dia. Aku gagal mengawasi. Rela dihukum. Saya tidak bersalah. Hukum mati budak itu. Tu Feng sebagai komandan lalai, didenda gaji 3 bulan. Kalian semua, hari ini pembagian tanah. Setelah pertimbangan matang dari kepala desa kami, memutuskan untuk memberikan tanah kosong di Haifengkou kepada Xiaolin. Hei Fengkou, tempat itu bahkan tidak ada rumput tumbuh. Katanya, di sana juga, sering ada gerombolan perampok berkuda, dapat bagian di sana, sama saja bunuh diri. Terima kasih, Kepala Desa Tu, atas kebaikanmu. Haifengkou ini saya ambil. Mencari mati bagus kalau begitu. Mulai sekarang kamu dilarang mendekati kota. Kalau tidak, akan kuhukum kamu dengan hukuman mati karena meninggalkan tugas. Boleh. Tapi, mulai hari ini Haifengkou adalah milikku, Xiaolin. Siapapun yang masuk tanpa izin akan mati. Masih bilang siapapun masuk mati? Tempat sialan itu, kamu minta orang lain pergi pun tidak ada yang mau. Betul Xiaolin, kamu bawa 2 orang asingmu tunggu mati di Haifengkou. Tanah tandus ini yang kalian semua benci, adalah tempat yang sangat dingin di kehidupan sebelumnya, yang menjadi satu-satunya tempat berharga setelah bencana tiba. Tempat itu mudah dipertahankan, sulit diserang. Di bawah tanah juga ada mata air panas yang langka, bahkan dingin ekstrem pun tidak bisa membekukannya, adalah lokasi yang sempurna untuk membangun benteng akhir zaman. Tuan, orang-orang itu benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Bagaimana bisa memberikan tempat seperti ini kepada Anda? Anda ikut kami pergi ke Siu. Kenapa harus menderita di sini karena mereka? Tidak? Kalian akan segera tahu. Tempat ini adalah satu-satunya di dunia tempat teraman. Bukankah kalian bilang kalian paham, desain arsitektur dan ahli dalam pengobatan? Sekarang inilah saatnya kalian menunjukkan bakat kalian. Selanjutnya kalian harus membantu saya membangun sebuah benteng yang kokoh dan tak terkalahkan. Tuan, ini sungguh ajaib. Dari luar itu hanya sebuah benteng biasa, yang terbuat dari batu untuk mengelabui orang. Tapi di dalamnya ada kejutan. Pemandian air panas alami, area tanam hidroponik dan gudang penyimpanan dingin. Jika ini selesai dibangun, meskipun di luar sangat dingin,
Di dalam akan hangat seperti musim semi. Bukan hanya itu, ada juga gudang senjata terpisah, kapasitas 100.000 ton gudang, penyimpanan dingin, sistem sirkulasi air otomatis, ruang generator panas bumi, bahkan ada peternakan ekologis, dan ruangan ini. Kenapa tempat tidurnya bundar dan sabuk cambuk dan sebagainya? Iya, Tuan. Apakah ini untuk menginterogasi penjahat? Itu tempat untuk memulihkan tenaga. Kalian akan mengerti nanti. Tapi Tuan, desain ini terlalu besar dan terlalu rumit. Tanpa 10 atau 8 tahun, tidak akan bisa dibangun. Siapa bilang harus pakai tenaga manusia? Dengan ini, dalam 3 hari aku akan membuat benteng ini berdiri tegak. Dengan benteng ini, cukup untuk menahan dingin ekstrem dan gempuran dinosaurus yang mengerikan kiamat. Ayo, seranglah. Tuan, di jalan utama dekat sini ada sekelompok bandit sedang merampok konvoi. Berani membuat onar di dekat wilayahku? Ayo lihat ke sana. Chu Yuyao. Bertahanlah. Itu dia saat kiamat baru datang. Dia memberiku makanan membuatku bertahan hidup. Mencari mati serang, potong dia sampai hancur. Zaman sudah berubah. Orang ini punya senjata api, cepat lari. Xiaolin, ternyata kau. Terima kasih Tuan Xiao atas pertolonganmu. Aku sangat berterima kasih. Tuan Taisho, akan terjadi perubahan besar di dunia, suhu akan turun drastis hingga minus 60 derajat. Kiamat akan segera tiba. Kusarankan kau segera menimbun persediaan, perkuat rumahmu, jika terlambat, semuanya akan berakhir. Omong kosong belaka. Tuan Xiao, ayahku masih di atas. Jangan begitu. 4 hari lagi temui aku di Heifengku, terserah kau percaya atau tidak. Sampai sini sudah cukup? Hidup atau mati, pilih sendiri. Tuan, Xiaolin menyelamatkan istri dan putri Taisho, dan di jalan raya menyebarkan berita kiamat yang akan tiba. Orang ini berani pada Taisho mengucapkan fitnah. Kakak Tu, kesempatan kita datang. Ayo, kita segera pergi ke kediaman Taisho untuk memfitnah. Menuduhnya menyebarkan fitnah, membangun benteng secara diam-diam di Heifengkou, dan berniat memberontak. Taisho, mohon bijaksana. Xiaolin tidak hanya menyebarkan fitnah, tetapi juga membangun besar-besaran di Heifengkou. Jelas berniat memberontak. Benar, Tuan Taisho. Jika tidak segera dihukum mati, seluruh pasukan akan hancur di tangannya. Tuan, pengkhianat seperti ini tidak boleh dibiarkan. Membangun benteng secara diam-diam. Tuan Taisho, dia sepertinya bersiap-siap untuk menjadi raja sendiri. Orang, kemari. Pergi ke Heifengkou, tangkap dan interogasi. Tunggu. Berani-beraninya pemberontak. Berani masuk ke kediaman Taisho tanpa izin. Tuan Taisho, sebelum menangkapku, sebaiknya lihat dulu wajah asli anak buahmu. Tu Feng, Xiaolin melaporkan kau menggelapkan ransum militer. Apa yang bisa kau katakan? Taisho, aku difitnah. Ini bukan urusanku. Xiaolin, aku tidak bisa percaya pada perkataan sepihak kalian. Masalah ini sangat serius, harus diperiksa dengan teliti. Apa yang bisa kau lakukan pada kami? Aku, Xiaolin, hari ini datang bukan hanya untuk masalah ini, aku resmi mengundurkan diri dari semua tugas di pemukiman militer. Keluar sepenuhnya dari pos militer. Mulai sekarang, tugas-tugas di pos militer tidak ada hubungan lagi denganku, nasib kalian juga tidak ada urusan denganku. Benar-benar mencari mati. Xiaolin, saat kau sangat lapar hingga hanya bisa makan kulit pohon, cepat atau lambat kau akan seperti anjing kehilangan rumah, berlutut di depanku meminta seteguk air sisa. Nikmatilah musim panas terakhir kalian. Ingat kata-kata kalian hari ini, karena sebentar lagi kalian akan berlutut di tengah salju dan es, memohon padaku untuk membuka pintu sampai kepala berdarah. Tuan Taisho, semoga apa yang kukatakan padamu sebelumnya kau bisa mempertimbangkannya. Anak sombong, keturunan pejabat yang dihukum, berani mengatur-atur orang tua ini. Andai bukan karena hari ini aku menyelamatkan nyawamu, tidak membiarkan Tu Feng menyerangmu saat itu juga,
Kau pasti sudah mati tidak utuh. Tidak tahu terima kasih. Kiamat juga akan segera tiba. Tunggulah, kalian. Nona Tuan Xiao sudah tidak apa-apa. Hanya saja Tuan tidak menghukum Tu Feng dan yang lain. Ayah Tuan Xiao baru saja menyelamatkan nyawa kami. Ayah tahu Tu Feng dan Liu Chong sangat jahat. Kenapa ayah tidak menghukum mereka? Apa kau tahu? Ayah baru saja tiba pondasi kami. Belum sekuat mereka. Jika mereka benar-benar terdesak dan memicu pemberontakan, akibatnya tak terbayangkan. Hari ini aku tidak menghukum. Xiaolin sudah cukup baik baginya. Bagaimana bisa begini? Xiaolin menyelamatkan kita. Dia hanya anak dari pejabat yang bersalah. Tidak akan pernah selevel dengan kita untuk mencapai posisi tinggi di kantor gubernur. Kau tidak boleh bertemu dengannya lagi. Tuan Xiao, tolong tunggu. Hari ini di sidang ayahku banyak bertindak kurang ajar. Saya Yu Yao khusus datang untuk minta maaf ayah sebagai gubernur memang ada kesulitannya. Semoga Tuan jangan marah. Minta maaf? Tidak perlu 3 hari lagi kau temui aku di celah angin hitam. Itu karena hubungan kita sebelumnya. Lewat waktu tidak ditunggu. Orang ini benar-benar tak tahu malu. Nona baik hati datang minta maaf, dia pikir dia siapa? Nona, apa kau benar-benar akan pergi? Kayaknya orang itu menginginkan tubuh Nona. Ling jangan bicara sembarangan. Entah kenapa aku rasa dia tidak bercanda. Xiaolin itu benar-benar mencari mati, dengan sukarela mengundurkan diri dari tugas pos militer. Dia sekarang hanya pengungsi, bahkan kalau mati di luar, tidak akan ada yang peduli. Benar? Gubernur tua itu hanya peduli jabatannya sendiri. Selama kita bertindak rapi dia tidak berani campur tangan. Malam ini aku bawa orang. Serbu malam ke celah angin hitam bunuh Xiaolin. Kukira dia bangun tembok baja. Ternyata hanya tenda biasa. Kakak tuh nanti masuk harta benda untukmu. 2 wanita cantik itu biar aku yang main duluan. Mudah saja. Saudara-saudara robohkan tembok ini terobos masuk. Kakiku patah. Jangan mundur. Semua maju. Siapa yang mundur setapak akan kubunuh sekarang. Astaga, Xiaolin punya senjata api. Dia menyembunyikan senjata api. Jangan bunuh aku. Tu Feng, kau tahu, aku yang mengosongkan persediaan makanan seumur hidupmu. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Xiaolin, kau selesai. Berani kau bunuh tentara, mencuri persediaan. Gubernur tidak akan melepaskanmu. Tuan, kenapa Tuan tidak langsung membunuh mereka agar tidak ada masalah lagi? Benar, Tuan. Melepas harimau, kembali ke gunung, khawatir akan ada masalah. Membunuh mereka terlalu murah. Kiamat akan segera tiba, aku ingin mereka sedikit demi sedikit merasakan keputusasaan, buat mereka hidup lebih sengsara dari mati. Gelombang dingin ekstrem akan tiba dalam 10 menit. Mohon Tuan lakukan perlindungan. Datang tepat waktu. Kita hancur. Dia sudah tahu sejak awal. Xiaolin membeli jaket dan batu bara sama sekali tidak gila. Dia sudah tahu hari ini akan tiba. Jangan panik. Kita selama ini seenaknya sudah mengumpulkan banyak harta. Masa tak bisa bertahan? Tunggu aku pulih dulu, pasti kubunuh dia. Itu suara apa itu? Sepertinya dari dalam gunung. Ini, monster apa ini sebenarnya? Lari? Nona, kita kabur diam-diam begini, kalau ketahuan Tuan pasti dipukul mati. Apa yang Nona mau lakukan? Entah kenapa, aku merasa ikut Xiaolin itu benar. Dia bukan orang yang bicara sembarangan, dan apa kau tidak sadar, di musim panas begini kok semakin dingin? Tuan Xiao. Akhirnya datang. Nona, monster apa itu? Nona.
Hancur. Mencari mati. Cepat masuk. Kau di luar jadi makanan dinosaurus? Ya ampun, monster di gunung tadi setinggi gunung sekali tabrak pohon patah. Untung tadi badai salju besar dia tidak lihat kita, kalau tidak kita tidak akan tersisa tulang pun. Peduli apa monster sampai kota aman. Ah, jangan-jangan. Burung aneh apa itu? Dia membawa orang pergi. Dengar kalian semua. Aku baru dari celah angin hitam Xiaolin, si bocah membangun benteng di celah angin hitam, hanya di sana aman. Ambil senjata serbu. Benar, kita rampas Xiaolin. Tuan, mereka berdua sepertinya pingsan ketakutan. Sementara tidak usah diurus. Xiaolin, buka pintu cepat, biar ku beri kau mati kehormatan. Aku masih bisa memberimu kuburan utuh. Dengar tidak? Tunggu kami jebol pintu ini, itulah kematian. Tengok ke atas, lihat anjing-anjing kehilangan rumah. Xiaolin, kalian lihat. Itu Xiaolin. Anak ini. Dari mana kau dapat baju aneh ini? Kelihatannya hangat. Xiaolin, baju yang kau pakai itu lepaskan dan berikan padaku. Aku tidak akan membunuhmu. Kau pantas pakai. Kalau bisa, naik sendiri dan rebut. Xiaolin, kau pikir dengan bersembunyi di atas kami tidak bisa berbuat apa-apa? Diberi muka, malah tidak tahu diri. Aku ingin lihat apa mulutmu keras atau tanganku, pedang ratusan saudara-saudaraku ini. Kalian benar-benar seperti biasa, tidak tahu malu. Aku hidup dengan baik. Apa itu mengecewakan kalian? Su Meiniang Tu Feng. Dulu kalian diam-diam menggangguku di belakang, berkali-kali menjebakku, sungguh kira aku tidak tahu? Apa? Sekarang bencana datang, kalian sendiri tidak bisa bertahan, lalu ingin datang padaku, merengek minta belas kasihan, aku tidak membunuh kalian, itu sudah sangat sopan. Kau berbohong. Memfitnah. Hanya sekelompok egois, orang brengsek, yang hanya peduli diri sendiri. Xiaolin, tidak peduli apa kesalahan mereka, kami ini tidak bersalah. Kau punya benteng yang kokoh, punya banyak persediaan. Kenapa tidak berbagi sedikit saja? Benar, kau lihat saja, semua orang kedinginan dan kelaparan. Apa kau tidak punya hati nurani? Tidak menolong kami. Itu berarti kau membunuh dengan seenaknya. Benar, abaikan semua ini. Apa kau tidak punya salah? Abaikan fakta? Di mana salahku? Salah tidak membersihkan leher. Tunggu kalian datang menebas, katakan pada kalian. Barang gue kasih ke anjing. Juga tidak akan memberi kalian sekelompok manusia tak tahu terima kasih, tinggalkan sedikit. Sistem. Tukarkan aku satu porsi oden, tambah beberapa sosis panggang batu vulkanik. Penukaran berhasil. Daging itu daging, dia ternyata makan daging. Terobos masuk, hancurkan pintu, aku mau makan daging. Xiaolin, kamu keterlaluan. Saudara-saudara, hancurkan pintu jelek ini, daging dan wanita di dalam semua milik kita. Hancurkan pintu. Karena kalian mau mati, aku kabulkan. Sistem. Tukarkan AK-47 senapan serbu. Senjata api. Dia ternyata masih punya senjata api yang menakutkan. Bahkan pemerintah tidak punya senjata api seperti ini. Xiaolin, kamu memang mau memberontak. Yang mau memaksa masuk, coba maju selangkah. Lihat apakah tulang kalian keras, atau peluru gue yang keras. Cepat, lari. Ini bukan sesuatu yang bisa dihadapi manusia. Kalian kira aku ancaman terbesar di akhir zaman? Naif. Itu suara apa itu? Tolong. Lari, cepat lari, jangan pedulikan mereka, kembali ke pos. Seharusnya tidak mengusik Xiaolin. Gua selama ini mengumpulkan harta rakyat penuh gudang bawah tanah dengan makanan dan anggur enak cukup untuk gua di akhir zaman ini hidup senang seumur hidup. Mau taiku, aku datang, sayang. Makanan gue segunung mana? Jas musim dinginku mana? Kenapa bahkan sedikit arang, bahkan setitik kotoran tikus pun tidak tersisa? Makananku, perbekalanku. Siapa yang melakukannya? Mana perbekalanku? Perbekalanku? Kemana perbekalanku?
Xiaolin itu. Itu gue kumpulin setengah umur gue. Sekarang kita bahkan gak punya sebutir beras pun. Di luar ada dinosaurus dan cuaca dingin ekstrem. Gimana kita bisa bertahan? Dia udah ambil semua barang kita. Ya udah kita rebut balik. Itu mah omong kosong. Masalahnya gimana caranya? Gue aja. Bukan. Lo bisa? Kita sebanyak ini aja gagal. Serangan frontal gagal. Dia pakai akal. Dulu dia kan setia banget sama gue. Gue yakin dia nggak seteja itu. Lo butuh apa? Gue siapin. Cukup sebatang pipa besi. Begitu dia buka pintu, kalian langsung bawa orang masuk. Ya udah coba aja dulu. Tuan, parit pertahanan ini ternyata kurang dari sehari. Udah selesai digali. Luar biasa banget. Dengan parit ini, nanti berapapun dinosaurus atau pengungsi, gak bakal gampang mendekati benteng. Ayo. Di luar angin kencang, balik ke aula. Ah, Nona, kenapa kita nggak pakai baju? Baju kita hilang semua, Nona. Mana baju kita? Xiaolin itu, masa dia pas kita pingsan nggak? Ngapain kita? Jangan ngaco. Xiaolin yang nyelamatin kita. Ah, kamu kenapa masuk gak ketuk pintu dulu? Dasar mesum, mau ngapain sama kita? Ini tempat gue. Apa perlu gue ketuk pintu? Terima kasih banyak Tuan atas pertolongan. Cuma, pakaian kami. Jangan lihat gue kayak lihat maling gitu. Kamu mau apa? Dinosaurus di luar udah lihat kan? Zaman sekarang udah berubah, di sini gue satu-satunya aturan. Lo mau bertahan hidup, harus nurut sama gue. Ngerti? Mengerti. Udah ngerti. Ada pakaian bersih di sini, ganti aja. Keluar ke ruang tamu, makan. Makasih. Chu Yuyao. Di kehidupan sebelumnya, kamu berjasa padaku, tapi justru kebaikanmu yang menyebabkanmu mati di kehidupan ini. Bahkan, jika kau membenciku, aku tetap akan memaksamu untuk melepaskan kenaifan itu. Cepat ganti baju kami dengan yang lain. Sekarang akhir zaman, persediaan barang langka. Di sini cuma ada baju model begini, kalau nggak mau pakai ya telanjang aja. Perempuan ini mukanya menggoda Tuan, pasti tertarik padanya. Makan yuk. Nona, mie tipis panjang ini kenyal banget. Potong daging kecil-kecil, tusuk, bakar. Panasnya merata. Ditambah bumbu unik ini, aromanya pedas dan harum. Keahlian koki istana ibu kota. Kalah jauh sama ini. Minum ini ngilangin enek. Enak banget. Setelah diminum, lidah rasanya seperti menari. Benar-benar air dewa. Ini mah, apa? Di sini, punya Tuan banyak barang enak. Kalian sudah memutuskan tinggal harus kerja keras. Jangan cuma makan minum gratis. Kalau tidak akan dikirim ke ruang penyiksaan yang dirancang Tuan dicambuk. Ruang penyiksaan apa? Jangan ngawur. Tuan Xiao Yuyao nggak akan gratis makan minum, asal bisa bertahan hidup. Aku mau lakukan apapun yang kau perintahkan. Sundal baru datang sudah cari cara menggoda Tuan. Tuan, di luar pintu ada orang itu Sumei Niang, di lubang salju dekat sini, ada juga Tu Feng dan yang lain. Datang pas. Kak Xiaolin, aku tahu. Kau lihat Xiaolin ini pasti suka yang begini. Lihat, hari ini aku dengan tarian rahasia barat ini akan membuatmu tergila-gila. Kak Xiao dulu, aku yang salah. Asal kau mau buka pintu terima aku, Mei Niang bisa semua gaya. Pasti akan melayanimu dengan nyaman. Perempuan ini beneran bisa goyang cuaca sedingin ini? Aku lihat aja udah. Merasa panas. Xiaolin lihat pemandangan ini pasti nggak tahan. Begitu dia buka pintu, kita serbu masuk. Mau masuk ke bentengku? Cuma bisa goyang enggak cukup. Kamu jilat pipa di depanmu itu. Kalau bisa bikin aku puas, aku akan buka pintu. Kakak Xiao, lihat baik-baik ya. Mei Niang pasti bikin kamu puas. Nggak tahan, ngakak banget. Ini kayak jual diri, ya? Pokoknya gue nggak mau. Sudah, karena kamu sudah berusaha keras, aku kasih kamu kesempatan. Bos, lihat, cewek itu masuk. Orangnya mana? Tadi masih di jembatan, kenapa hilang? Badai salju terlalu besar, nggak kelihatan. Dia pasti sudah menemukan benteng, pintu rahasia. Dia masuk sendiri untuk bersenang-senang. Bos, dia pakai kita sebagai tumbal, dia bahkan nggak kirim sinyal, langsung masuk. Ini jelas, dia pakai kita sebagai batu loncatan. Berani-beraninya mainin gue? Gue rasa dia bosan hidup. Saudara-saudara, ikut gue.
Hahaha, Xiaolin, kamu pengecut. Kamu pasti kalah. Nanti gua masuk, pertama-tama gua potong tangan dan kakimu. Lalu, perempuan-perempuan di sekitarmu akan gua hancurkan. Pasti jalurnya di bawah. Saudara-saudara, loncat. Ini, ada apa ini? Mana jalurnya, bos? Nggak ada jalur, apa kita kena jebakan? Bos, tolong. Tolong, ada monster. Berani-beraninya kamu kerjasama dengan Xiaolin yang licik itu. Gua bacok kamu dulu. Bos, kamu cium bau darah yang begitu kuat, dan ada sesuatu yang mendekat? Bos, monster apa ini? Aduh, Tuan lihat. Orang-orang bodoh ini benar-benar lompat ke lubang. Jadi makanan serigala. Ngakak banget. Iya, di cuaca dingin ini, jadi kita nggak perlu repot bersihin sampah. Hanya trik kecil kalian, sampai mati pun nggak bisa kalahkan aku, bodoh sampai datang sendiri, jadi makanan. Baru kali ini lihat. Jebakan. Ini jebakan. Xiaolin, kamu sengaja memancing kami turun. Kamu sangat kejam. Kejam? Kalian tadi bilang mau bunuh aku, kenapa nggak merasa kejam? Sekarang, nikmatilah menari dengan serigala. Xiaolin, jangan kira di dunia ini hanya kamu yang punya senjata api. Teman-teman, keluarkan semua senapan kita, bunuh mereka semua. Aku ingin lihat barang-barang rongsokan kalian apa bisa membakar sehelai bulu serigala-serigala ini. Kak Bos bahkan kulitnya tidak bisa ditembus. Tu Feng, tolong aku. Aku sendiri sudah dalam kesulitan. Jangan ganggu aku, dasar perempuan jalang. Aku tidak akan melepaskanmu meski jadi hantu. Hanya dengan barang rongsokanmu ini. Bos tidak bisa bertahan lagi, sudah mati setengah lebih. Mundur, naik ke atas, injak mereka dan naik cepat. Maaf, cepat. Tolong halangi mereka untukku. Bawa aku ke atas, atau aku akan membawa kalian mati bersamaku. Dasar perempuan gila, lepaskan. Jangan banyak bicara. Lari cepat. Beruntung para sampah itu selamat. Bos, apakah kita sudah aman? Serigala itu tidak mengejar, kan? Xiaolin, utang darah. Ini, cepat atau lambat, aku akan membalaskannya dengan bunga. Bahkan barang seperti ini juga datang menakuti kita. Tolong semuanya monster. Lari cepat. Makan orang tanpa meninggalkan tulang. Anak Xiaolin itu di benteng hidup enak berpelukan kiri kanan. Tapi kami di luar kedinginan dan kelaparan dan harus bersembunyi dari monster yang entah dari mana. Bos Chu Yuyao yang di samping Xiaolin adalah putri dari Prefek Chu setempat putri kandung. Lalu kenapa? Prefektur Chu itu orang keras kepala, masa bisa bantu kita lawan Xiaolin, kan? Kalau kita pergi culik seluruh keluarganya, masa percaya Chu Yurao itu akan tega lihat ayahnya sendiri mati? Nanti, kalau dia menangis, meronta, gantung diri, apa Xiaolin masih bisa bertahan? Pasti dia akan menyerah dan serahkan semua logistik. Ide bagus. Daripada mati kedinginan di sini, lebih baik kita lakukan aksi besar di kota. Kawan-kawan, bangun semua. Badai salju ini, di luar penuh monster, si Yurao pergi ke Hai Fengkou. Entah bagaimana keadaannya sekarang. Xiaolin itu, anak pejabat yang diasingkan, dia pasti mengincar kecantikan sepupu. Semuanya, tangkap hidup-hidup, jangan sampai ada yang lolos. Tu Feng, kurang ajar kau. Sebagai jenderal perbatasan, kau berani bawa pasukan pribadi mengepung kediaman prefektur? Mau berontak kau? Berontak? Otakmu beku, ya? Kau kira ini masih zaman damai dulu? Sekarang di luar salju beku, dinosaurus merajalela. Di zaman kiamat ini, siapa yang punya senjata, makanan, dan pasukan, dialah raja. Kau pengkhianat, sebenarnya mau apa kau? Mau apa? Putri kesayanganmu sekarang ikut Xiaolin, anak pejabat terhukum itu di Hai Fengkou, hidup enak. Kau sebagai ayahnya, tidak merasa bertanggung jawab. Ikut aku ke benteng Hai Fengkou. Kalau tidak, keluarga Chu akan punah malam ini. Kau tak tahu malu. Jenderal Tu, aku bersedia pergi. Mei Rengsin, dasar kamu bajingan. Paman, sekarang bukan waktunya, masih mempertahankan gaya sombongmu sebagai Bupati Jenderal Tu sepupuku, hidup enak. Bersamanya, tidak peduli nasib keluarga kita, pasti mereka sudah lama berselingkuh. Kenapa kita harus kedinginan dan kelaparan di sini? Kamu benar-benar tidak tahu diri. Tuan-tuanku. Bagus, nak.
Orang bijak tahu menyesuaikan diri. Asal kau bantu tipu pintu benteng celah angin, hitam kamu dapat bagian setengah perbekalan dan emas perak. Terima kasih, Jenderal Tu. Tahu kau ini pasti sudah lama mengincar sepupumu, kan? Jenderal bijaksana. Setelah ini berhasil Xiaolin adalah milikku Chu Yuyao kuberikan untukmu. Terima kasih, Jenderal Tu. Terima kasih, Jenderal Tu, sudah merestui, aku pasti bantu menipu pintu benteng. Ling di luar badai salju begitu besar, ayah dan ibu di kota entah apakah ada kayu bakar untuk menghangatkan diri, apakah ada makanan. Di hatiku selalu gelisah tidak karuan. Nona, jangan dipikirkan Tuan dan Nyonya pasti selamat, pasti tidak apa-apa. Kenapa menghela nafas di sini? Xiaolin, di luar badai salju semakin besar, ayah ibuku dan keluarga masih di kota, aku khawatir mereka kenapa-napa, aku mohon, tolong selamatkan keluargaku, ya? Ayahku memang keras kepala, tapi biasanya dia sangat baik. Di luar sekarang banyak monster, pasti mereka tidak akan bertahan. Kasihanilah mereka. Asal kau mau selamatkan mereka, aku rela bekerja keras, membalas budi. Xiaolin Nona, aku adalah putri bupati, dia sudah memohon padamu. Chu Yuyao, di kehidupan sebelumnya, justru yang kau sayangi yang disebut keluarga itu telah mencelakai seluruh keluargamu, kalau aku tidak memaksa memberimu pelajaran. Kau pasti akan mati di dunia akhir ini lagi. Ayah, ibu, aku tidak berbakti. Tuan dan Nyonya, baik padaku, seperti gunung, aku tumbuh bersama Nona, aku tidak bisa tinggal diam, melihat mereka mati, aku nekat. Menarik. Tuan Xiao, asalkan Tuan bersedia menyelamatkan suamiku Ling akan menjadi milik Tuan, Tuan bisa melakukan apa saja. Ini kamu yang datang sendiri. Tuan Xiao. Lalu soal menyelamatkan suamiku. Pelayananmu cukup baik, sedangkan menyelamatkan orang, di ERE, aku tidak berjanji padamu. Kamu ingkar janji. Xiaolin, kamu penipu, kamu telah mengambil tubuhku. Karena kamu merasa transaksi ini gagal, bagaimana kalau kita ulangi sekali lagi biar kamu balik modal? Bajingan, lepaskan aku. Chu Yuyao, dengarkan. Jika tidak segera buka pintu dan menyerah saat ini juga bunuh seluruh keluarga Chu Huayan tua itu. Nona Chu, dulu kau di atas. Sekarang tetap seperti anjing memohon pada kami. Kakak sepupu cepat buka pintu selamatkan kami. Tu Feng, kau pengkhianat tidak punya hati nurani Yuyao. Kamu tidak boleh buka pintu kota ayah. Lebih baik mati daripada menerima penghinaan ini. Bagaimana bisa begini Tu Feng? Kau orang jahat, cepat lepaskan mereka. Tu Feng, kau mati tidak wajar. Kakak sepupu kami hampir mati kedinginan. Cepat minta tolong pada Xiaolin. Buka pintu, biarkan kami masuk. Diam Yuyao, dengarkan. Jika kau biarkan Xiaolin membuka pintu, aku akan anggap tidak pernah punya anak perempuan sepertimu. Aku mohon padamu buka pintu, selamatkan mereka Tuan Xiao, aku mohon padamu. Tadi malam Tuan sudah berjanji, asalkan aku melayani Tuan dengan baik. Apa? Kamu? Aku tidak pernah berjanji untuk menjadi penyelamat. Kamu tidak tahu malu? Kamu berani tidur dengan pria? Keluarga Chu kami, bagaimana bisa membesarkan orang hina sepertimu? Bahkan aku belum pernah menyentuhmu. Hahaha, kau, tuan dan pelayan, semua kau makan, masih tidak mau buka pintu, selamatkan mertuamu. Kau yang setelah selesai langsung tidak kenal orang. Aku sendiri mengaku kalah. Jika mau bunuh, cepat bunuh, jangan di tempatku di bawah sini mengganggu. Kau cari mati. Ayah, Tu Feng, anjing tua, mau dibunuh atau dipotong terserah. Aku tidak akan membebani anak-anakku sedikit pun. Xiaolin, kau melihat tapi tidak menolong, kau iblis. kumohon Xiaolin, selamatkan keluargaku. Diam semuanya, para pengungsi ini, satu persatu kurus dan pucat, kedinginan sampai pisau di tangan mereka hampir tidak bisa dipegang lagi. Sepertinya Tu Feng sudah kehabisan makanan sejak lama. Dengar, yang di bawah tembok, Tu Feng, dirimu sendiri hampir mati kelaparan. Sekarang tinggalkan kegelapan dan menuju terang, masa lalu tidak akan dipermasalahkan, tiap makan ada daging. Dijamin kenyang. Aku tidak mau mati kelaparan. Berani mengkhianati aku? Tinggal di sini mati, kelaparan adalah mati, dibunuh olehmu juga mati, serbu benteng setidaknya bisa mati kenyang. Semua, jangan takut padanya, serbu, demi makanan, maju. Jangan tebas, Kak Tu. Kalau kita lawan keras, pasti rugi. Aku punya rencana. Kita pilih beberapa orang kepercayaan yang terampil, menyamar di antara para pengungsi ini. Tunggu saat yang tepat. Kau memang hebat. Kalian pergi ke tumpukan mayat, ambil beberapa ganti dengan baju compang-camping olesi wajah dengan lumpur, semua pura-pura menyedihkan. Menyusup ke dalam kelompok pengungsi di depan, pura-pura menyerah, masuk ke dalam untukku. Inglan, biarkan para pengungsi itu masuk, tempatkan mereka semua di pinggiran benteng. Mengerti, Tuan. Xiaolin, kumohon, manfaatkan kesempatan ini, kirim orang keluar, selamatkan juga keluargaku. Kalau kau tidak mau, aku sendiri yang akan menyelamatkan. Aku akan membuka gerbang dalam. Aku mau menyelamatkan ayah ibuku. Nona Chu, bisakah kau mendengar?
Aku adalah pelayan di rumah Tuan dan Nyonya. Berjuang mati-matian dari markas Tu Feng berhasil melarikan diri, mengalami luka parah. Sekarang tinggal nafas terakhir. Mereka di pintu samping benteng, ingin melihat Nona untuk terakhir kalinya. Apa? Ibu, Nona, jangan pergi. Di luar badai salju begitu besar. Mana mungkin bisa kabur? Ini pasti tipu daya. Tu Feng Tuan Xiao pernah bilang tidak boleh sembarangan pergi. Itu ayah dan ibu kandungku. Bahkan, jika itu jebakan, aku terima. Aku tidak bisa tidak melihat mereka untuk terakhir kali. Ibu, kalian di sini? Ini Yu Yao. Paman dan Bibi sudah hampir tidak kuat. Mereka kedinginan dan kelaparan penuh darah di tubuh. Rensin, tolong bantu mereka. Aku sedang mencari cara. Mereka siang malam selalu menyalahkanmu sebagai anak perempuan kejam dan tidak berperasaan kau masih bersembunyi di dalam, jadi pengecut. Bukan begitu. Aku tidak membiarkan mereka mati. Aku sudah memohon pada Xiaolin, tapi dia tidak setuju. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara sepupu, sadarlah. Xiaolin hanya menganggapmu sebagai mainan. Sama sekali tidak peduli hidup matimu. Xiaolin dia. Dia pernah menyelamatkan nyawaku. Hanya kita yang sedarah ini yang benar-benar baik padamu. Apa kau tega melihat mereka beku mati di luar pintu? Biarkan ayah bicara padaku. Asal ku dengar suara ayah, aku akan buka pintu. Paman dia. Dia sudah pingsan karena lapar. Hidup di ujung tanduk sampai tidak bisa bernapas, mana bisa mengeluarkan suara? Apa kau, demi Xiaolin membunuh orang tua kandungmu? Apa kau masih manusia? Xiaolin. Maaf, budimu, Yu Yao hanya bisa membalasnya di kehidupan selanjutnya. Di mana ayah ibuku? Hahaha, saudara-saudara serbu untukku. Aduh, Nona Chu, makasih. Udah bukain pintu. Mulai sekarang, tempat surgawi ini milik saya dan Kak Tu. Teman-teman serbu masuk. Bunuh semua laki-laki, perempuannya tinggal, perbekalan di sini semua milik kita. Hahaha. Xiaolin, tempurung kura-kura kau akhirnya gue bobol. Hari ini adalah peringatan 3 tahun kematianmu. Jenderal Tu kakek Tu lihat gerbang kota ini sudah aku tipu buat dibuka. Itu jasa paling besar, kan? Nah sepupuku, Chu Yu Yao, bolehkah dia kuberi hadiah duluan? Dasar anjing, kau pantas. Chu Yu Yao, tentu harus biar Kak Tu duluan bersenang-senang. Kau ini anjing apa? Berani rebut perempuan sama gue? Kalau mau main, gue duluan. Minggir sana. Sepupu, musuh Tu Feng cuma Xiaolin. Kalau Xiaolin mati, keluarga kita bisa ambil kembali benteng. Di dalam sana, kita makan enak, minum enak bersatu kembali. Bersatu kembali demi bertahan hidup. Kau tega tanpa ragu menjualku pada Tu Feng iblis itu, Enya. Jangan sentuh aku, dasar jahat. Xiaolin. Aku yang menjerumuskanmu. Xiaolin akhirnya muncul juga, mampus. Kakiku. Kena besi. Robek mereka! Jangan makan aku. Tu Feng, kuberi kesempatan kau selalu mengaku perkasa tak tertandingi dan meremehkan aku yang tak berdaya ini, putra menteri yang dihukum, terang-terangan adu 1 lawan 1 denganku. Kurang ajar. Waktu aku membunuh kamu masih nyusu cari mati. Tidak. Kapan Xiaolin sekuat ini? Ada celah. Mustahil kekuatanmu. Peningkat ini dari sistem sungguh hebat, ditambah ilmu bela diri master, menghadapinya benar-benar perbedaan level. Cepat mundur, dia bukan manusia. Lari saja, jangan sampai digigit naga, aku masih mau bermain-main Sueli. Ya Tuan, Orang yang mau menyerah, tempatkan di pinggiran untuk kerja paksa, yang tidak menyerah langsung jadi makanan serigala. Baik, keluarga Nona Chu semuanya ada di sini, Tuan. Yu Yao. Ibu. Putriku sayang. Ayah kira seumur hidup takkan bertemu lagi. Yao, kamu menderita. Mereka tidak mengapa-apakanmu, kan? Ibu, aku tidak apa-apa. Putri tidak berbakti hampir membahayakan kalian. Tuan Xiao, terima kasih atas pertolongan Tuan Xiao. Jika bukan karena Tuan sudah merencanakan dan menyuruh Nona Qinglan menyusup ke markas musuh menyelamatkan kami, keluarga Chu hari ini pasti sudah musnah. Tuan Nyonya, kalian selamat. Syukurlah Ling Er gagal melindungi Nona. Ling Er pantas mati. Anak baik, cepat bangun. Kamu juga menderita. Tuan Xiao, sebelumnya Ling Er buta banyak lancang. Terima kasih telah menyelamatkan Tuan dan Nona. Xiaolin. Lepaskan tanganmu. Aku menyelamatkan mereka hanya karena mereka masih berguna, jangan baper. Harus kuberi pelajaran keras biar tahu ini kiamat. Nanti malam cuci bersih. Datang ke kamarku. Xiao, Tuan Xiao. Ling Er datang melayani Tuan, istirahat. Pakai kedua tangan, angkat roknya.
Gigit ujung rok dengan mulut. Sebelum aku bilang boleh lepas. Jangan dilepas. Chu Yuyao bersalah. Kamu yang kuhukum. Tuan Xiao, Katakan, mohon ingat hubungan kita dulu. Ampuni Nona. jangan ikut campur. Tugasmu sekarang hanya menghangatkan tempat tidurku. Awas aku buang kamu dari benteng untuk memberi makan serigala. Mengerti? Xiaolin. Dasar bajingan. Gua tidak akan berhenti. Kumpulkan semua anak buah yang tersisa di pos jaga. Bahkan jika harus mati, tetap harus menumpuk dia sampai mati bertarung habis-habisan. Kakakku, tenanglah. Kita tinggal segini orang. Kalau nekat sekarang itu bunuh diri. Minggir. Gua tidak terima dipermalukan. Lalu kamu punya ide bagus? Bang Tu, kita tidak perlu panik, mereka sebentar lagi akan pecah dari dalam. Maksudmu, cepat bilang. Mei Rengxin, orang ini berambisi besar, pasti tidak puas dipimpin oleh Xiaolin. Kata pepatah, yang sulit dijaga adalah pengkhianat. Kita tinggal mengipasi api, pasti Xiaolin akan mati. Xiaolin, hari ini kematianmu. Yuyao, kenapa kamu membuat dirimu seperti ini? Ayah kasihan melihatmu. Ayah, kenapa datang? Ayah mau lihat kamu. Beberapa hari ini, ayah juga sudah banyak berpikir. Dulu, ayah salah lihat. Sok suci, bertahan pada aturan kuno yang tidak berguna, hampir membuat kita sekeluarga celaka. Yuyao, sekarang sudah kiamat. Di dunia yang saling memangsa ini, tidak ada yang peduli apakah Xiaolin anak dari pejabat yang dihukum. Dia sekarang satu-satunya yang bisa melindungi seluruh warga kota, melindungi keluarga Chu kita, puluhan nyawa, pahlawan sejati. Nak, kamu tidak perlu lagi peduli keluarga, prasangka masa lalu. Ikuti saja hatimu sendiri. Apa gunanya ayah bicara semua ini? Xiaolin padaku, sudah sangat baik padaku. Sekarang, aku tidak punya muka untuk menemuinya lagi. Kakak, jangan menangis. Jadi tidak cantik. Untuk apa datang? Kakak, jangan bersedih. Xiaolin hanya anak pejabat yang dihukum, Emma. Dia tidak tahu terima kasih. Hanya aku, sepupu saudaramu, yang tulus padamu. Kakak, lihat, ini kue yang susah payahku sembunyikan. Aku sendiri tidak tega memakannya, khusus untukmu biar sehat. Kakak, kenapa diam? Apa karena tersentuh sampai tidak bisa bicara? Sini, biar aku pegang tanganmu. Lenganmu dingin sekali. Aku hangatkan. Kakak, kamu kurus. Biarkan aku menyayangimu. Dasar binatang. Pergi jauh-jauh. Kakak, jangan marah. Jangan marah. Ini semua salahku. Aku usil. Seharusnya tidak membuatmu kesal. Asalkan kakak bisa tenang, pukul saja berkali-kali pun tidak apa. Adikmu akan menunggu di luar pintu. Kakak, panggil saja kapanpun. Ruang penyiksaan sistem ini menarik juga. Tuan Xiao, apakah Anda puas? Cukup pengertian. Ling Er sejak kecil selalu mengikuti melayani Nona. Tubuh Nona saya benar-benar kulit seputih hes dan tulang seindah giok. Payudara montok dan pinggang ramping. Setelah membiarkan Chu Yuyao menunggu berhari-hari ini, sepertinya sudah cukup. Oh, benarkah? Tentu saja benar. Kulit Nona saya sangat halus dan lembut. Dan di sana jauh lebih montok daripada Ling Er. Kakinya juga lebih panjang dari Ling Er. Karena kau begitu bersemangat mempromosikannya, sebaiknya kau bayar dulu utang yang ia tinggalkan. Tuan, pelan-pelan. Jika Nona terus begini, pasti akan merusak kesehatannya. Xiaolin semalam sudah melunak. Aku harus mendorong mereka. Tuan Xiao, tidak baik. Ada apa? Kenapa tergesa-gesa? Kakak King Lan bilang padaku, ramuan obat berharga yang baru dibudidayakan sepertinya ada masalah. Dia minta kamu cepat pergi memeriksanya. Aku segera pergi. Satu selesai. Selanjutnya, terserah Nona. Nona, cepat. Ling Er, ada apa? Nona, luka lama tuan kakek kambuh. Dia kesakitan berguling-guling di lantai.
Cepat pergi ke rumah kaca di sisi barat, ambil yang aku taruh sebelumnya, bungkusan ramuan penyelamat itu. Aku segera pergi. Bukankah ini sedang hijau bersinar? Apa-apaan ini? Kakak sekarang sedang paling rapuh dan paling membutuhkan pria. Asalkan aku berikan tusuk rambut ini padanya, memohon maaf atas kelancanganku siang tadi, mendapatkannya hanya soal waktu. Berpakaian. Kakak, kau sudah tidak sabar ingin adikmu menyayangimu dengan baik, kan? Xiao Lang, Kena tipu daya Ling Er, agak canggung, cepat pergi. Xiao Lang, jangan pergi. Xiao Lang, apakah kau benar-benar tidak mau menemuiku lagi? Xiao Lang, aku benar-benar tahu aku salah. Aku hampir membunuh semua orang di benteng. Aku hanya memohon padamu, jangan abaikan aku. Sudahlah. Lumayan juga. Dengar baik-baik. Yang membuatku marah. Bukanlah niatmu menyelamatkan keluargamu. Aku marah karena kau mempertaruhkan nyawamu sendiri. Cukup. Kesalahpahaman sudah selesai, aku pergi dulu. Tidak. Xiao Lang, jangan pergi. Kau bermain api. Jantungnya berdebar kencang. Chu Yuyao. Kaulah yang menggodaku. Jangan menyesal. Xiao Lang, aku tidak akan menyesal. Xiao Lang, peluk aku. Pasangan mesum. Xiao Lang, apakah aku semalam terlalu keras berteriak? Apa yang ditakutkan? Aku suka kau seperti ini. Makin keras, makin aku bergairah. Kenapa adikmu jongkok di sini? Entahlah, abaikan saja. Ayo pergi. Kenapa? Kenapa Xiaolin anak seorang pengkhianat terkutuk, bisa memiliki segalanya? Seharusnya semuanya. Tuan Mei, jangan gugup. Aku anak buah Bos Tu. Bos Tu tahu kau dipermalukan di sini. Dia menyuruhku memberimu kesempatan bangkit. Picu kekacauan di dalam benteng. Setelah berhasil, permintaanmu akan dipenuhi. Baik. Sepakat. Aku ingin Xiaolin mati. Kabar baik. Mei Renshin sudah memancing. Bagus. Dengar perintahku. Segera siapkan pasukan, begitu benteng kacau, kita serbu masuk. Cincang Xiaolin sampai halus. Tuan, ada masalah. Ini laporan kualitas air dan makanan terbaru. Sumber air umum benteng dan di dalam makanan kasar di kantin pengungsi telah dicampuri dengan racun dalam jumlah besar. Racun ini bisa menyebabkan muntah dan diare parah. Cek rekaman CCTV. Baik. Tuan, lihat itu Mei Renshin. Mei Renshin si kaki 1000 yang tidak tahu balas budi. Tuan, aku akan segera membawa regu pengawal untuk menangkapnya. Langsung bunuh saja, agar tidak meninggalkan masalah di kemudian hari. Benar. Jangan biarkan pengacau seperti itu tinggal di benteng. Tidak perlu. Kebetulan aku bisa memanfaatkan kesempatan keracunan ini untuk membersihkan mata-mata di benteng. Tapi Tuan, Mei Renshin bagaimanapun juga adalah sepupu Nona Chu. Nanti Nona Chu mungkin akan campur tangan jika hatinya lemah. Itu terserah padanya bagaimana dia memilih. Aku tidak akan terus-menerus tanpa batas memaafkan siapapun. Untuk bertahan hidup di akhirat yang kejam ini kita harus meninggalkan kebaikan yang tidak berguna itu. Xiao Lang, kamu bekerja keras siang dan malam. Aku sengaja memasak sup nutrisi lengkap. Minumlah selagi hangat. Aku mau tanya sesuatu. Jika suatu hari nanti, keluarga di dekatmu ingin membunuhku, apa yang akan kamu pilih? Xiaolin, aku bisa membedakan benar dan salah. Apalagi kamu adalah orang yang paling aku sayangi. Siapa yang berani melawanmu di sini, Tuan Serigala? Akhirnya makan cuaca dingin ekstrim ini. Kalau tidak ada bubur jagung panas, ini kita semua pasti beku di sini. Aduh panas, panas, panas. Enak sekali, lapar banget.
Bubur ini lebih enak dari hidangan istana. Aduh ya ampun, perutku sakit sekali. Rasanya ada kekuatan besar yang mau menyembur Pak Tuali. Kamu kekenyangan sampai mau buang air di celana. Hahaha. Aduh ya ampun, pantatku mau terbakar. Aduh ya ampun, aduh. Warga sekalian, ini Xiaolin, dia meracuni bubur itu. Apa? Racun? Pantasan perutku seperti diiris pisau. Persediaan makanan Xiaolin sudah habis sejak lama. Dia tidak bisa memberi makan kita yang banyak ini. Dia ingin menyingkirkan kita yang tua, lemah, sakit, dan cacat yang tidak berguna untuk menghemat makanan untuk dinikmatinya sendiri. Aku sudah muak sejak lama. Setiap hari kerja keras, cuma dikasih bubur sedikit. Betul? Kenapa dia Xiaolin makan enak tidur nyaman? Sementara kita di sini di tengah salju dan es. Ya, semuanya ikut aku. Cari Xiaolin, minta penjelasan. Suruh dia serahkan semua makanan. Bagi rata. Cari Xiaolin, minta penjelasan, serahkan makanan. Buka pintu. Xiaolin, pengecut, serahkan barang-barang. Kalian gila? Tanpa dia kalian sudah mati kedinginan dan kelaparan di luar sana. Kalian lebih percaya pada orang keji daripada percaya pada penyelamat kalian yang menyelamatkan kalian dari kesulitan. Benar. Kalian benar-benar sekelompok serigala yang tidak tahu terima kasih. Jangan dengar omongan dua orang ini. Mereka sudah tidur dengan Xiaolin, sekongkol dengan Xiaolin. Well, tidak peduli hidup mati kita. Perempuan, kalau tidak pergi, kalian ikut mati. Xiaolin, kamu egois. Kenapa kamu sendiri bersembunyi di dalam menikmati sumber daya terbaik, sementara kami di luar makan makanan berkualitas rendah? Kamu ngomong ngawur. Xiaolin yang menyelamatkan kami. Dia menyelamatkan kami. Itu sudah seharusnya dia lakukan. Barang-barangnya sebenarnya dari yang dibeli dari tangan kami. Sekarang dia tidak adil dalam membagi dan mau meracuni kami. Hari ini kita harus menggulingkannya. Kalau bukan karena aku turun tangan, kalian para sampah sudah mati kedinginan di luar di tengah salju dan es. Karena kamu sudah menyelamatkan, harus bertanggung jawab sampai akhir. Bukan memberi kami makan sampah. Konyol. Aku memberi kalian perlindungan, kalau tidak, kalian sudah dimakan dinosaurus prasejarah sebagai makanan sampai tulang pun habis. Semuanya dengar. Dia menganggap kita sebagai alatnya. Aku memberi kalian tempat tinggal, memberi kalian makanan. Sekarang kalian kenyang dan puas, malah menyalahkanku, lupa bagaimana dulu berlutut di salju, memohon padaku untuk menerima kalian. Xiaolin benar. Kalau bukan dia, aku sudah mati. Sial. Para pengecut ini. Jangan biarkan Xiaolin ini menguasai keadaan, kalau tidak, aku jadi sasaran. Jangan dengar omongannya. Melindungi kami, seharusnya memang tugasnya. Semuanya lihat baik-baik. Kami curiga dia persediaan makannya sudah habis. Hari ini dia berniat meracuni kita untuk mengambil sisa-sisanya sendirian. Semua, bersatulah, kita banyak, kekuatan kita besar. Rebut persediaannya. Kita yang memerintah sendiri, makan enak, minum enak. Benar, gulingkan Xiaolin. Kalian keterlaluan. Bagaimana kalian bisa setidak berperasaan ini? Xiaolin dengan baik hati menampung kalian, tapi kalian membalas budi dengan kejahatan. Diam. Kamu itu orang yang membela lawan kalian dengan Xiaolin satu tim, tentu saja kalian bela dia. Jangan dengar omong kosongnya. Aku bilang, persediaan Xiaolin sudah hampir habis. Ayo kita rebut. Bilang aku tidak punya persediaan? Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Cepat, lihat, apa itu? Ya Tuhan, persediaan. Itu persediaan. Persediaan yang muncul begitu saja. Apa dia dewa? Makananku banyak sampai tidak habis dimakan. Apalagi untuk memberi makan kalian segini. Bahkan jika dikali 10 gue juga sanggup. Kalian yang cuma segini pantas rebut barang gue? Yang tadi ikut Mei Renshin menghasut dan membuat onar. Sekarang juga keluar dari benteng. Usir dari benteng. Di luar penuh dinosaurus, keluar. Wah, bahaya. Untung tadi aku tidak ikut. Mei Renshin menghasut. Kali ini mereka mati. Kami tidak membuat onar. Loh, ini semua ulah. Mei Renshin si penghasut. Kami pasti patuh pada perintah Anda. Sial. Dasar para pengikut yang pelin-pelan. Dia sendirian menguasai banyak makanan. Dia tidak pantas. Semua, ikut aku. Kita banyak orang, langsung rebut dia. Yang kita rebut jadi milik kita. Cari mati. Ah, tolong. Serigala. Serigala purba. Salah. Aku salah. Aku tidak berani lagi. Bahkan nyawa kalian adalah pemberianku. Sekarang berani menggigit balik? Mei Renshin, kamu ini
Kamu ini lebih rendah dari binatang. Demi ego dan keserakahanmu sendiri. Mulai hari ini, aku tidak punya sepupu sepertimu. Kita putus hubungan. Enyahlah. Putus hubungan. Hahaha. Baik. Baik, putus hubungan. Satu anak panah menembus awan. 1000 tentara datang. Kalian mati. Jangan panik. Aku sudah panggil orang. Jenderal Tu Feng membawa pasukan sudah di luar. Kita serang dari dalam dan luar. Ini sudah direncanakan sejak lama. Benteng ini segera jadi milik kita. Kalian masih bengong aja? Kenapa belum memberontak? Ayo serang. Pasukan Jenderal Tu sebentar lagi sampai. Mei Renshin, kamu ini. Siapa bilang kami mau memberontak? Kami memang tidak ingin memberontak. Kami bersedia menjadi budak Shaolin. Betul, menjadi budak. Dasar sampah yang enggak berguna. Mei Renshin. Cuma segitu kemampuanmu? Kamu pikir bisa menjatuhkan aku? Xiaolin, jangan sombong. Pasukan elit Jenderal Tu Feng sebentar lagi masuk. Hari ini kamu nggak akan bisa kabur. Tu Feng berkali-kali menggangguku. Bahkan sehelai rambutku pun nggak bisa dia sentuh. Sekarang merasa jago lagi? Jenderal Tu, lihat ke langit. Mei Renshin berhasil. Sinyalnya berbunyi. Pasti di dalam markas Xiaolin sudah kacau balau, saudara-saudara. Saatnya kita menikmati hasil, tiba waktunya. Ikut aku, serbu. Sepertinya rencana berhasil, pintu ini pasti mereka buka dari dalam untuk menyambut kita. Xiaolin, kamu masih hidup. Kalau kamu belum mati, gimana aku bisa mati? Semua ini gara-gara kamu, Mei Renshin. Hari ini cukup kamu saja yang mati. Untung kan? Kakak. Kakak, tolong aku. Aku salah. Aku sungguh tahu salahku. Kumohon, suruh Xiaolin jangan bunuh aku. Aku tidak akan berani lagi. Kumohon, kasihanilah aku, selamatkan aku. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Lebih baik cepat berinkarnasi. Xiaolin, kamu tidak berani membunuhku. Kamu bohong kan? Cuma itu kemampuanmu? Mending pergi saja. Xiaolin, kamu terlalu keterlaluan. Kumpulkan semua pasukan, bawa semua mesiu, cepat. Bahkan jika harus meratakan gunung ini, aku akan menghancurkan benteng Xiaolin sampai hancur lebur. Jangan ada yang mundur, tumpuk mesiu di sana. Hari ini bahkan jika harus membuat lubang di langit, pintu ini harus diledakkan. Monster-monster. Di belakang, semua monster. Jenderal Tu, lari. Dinosaurus datang. Kalau tidak lari, keburu telat. Ayo, lari. Jenderal, bawa aku. Jangan tinggalkan aku. Cepat pergi. Kalau tidak pergi, kita semua mati di sini. Semua hancur. Orang-orang mati semua. Persediaan makanan habis. Nggak ada makanan, nggak ada minuman. Tidak lama lagi, kita akan mati. Sekarang bagaimana? Diam. Selalu ada jalan. Ikut aku. Cari kakakku. Tuan, di luar gerbang ada satu T-Rex dewasa. Di samping ada belasan Ankylosaurus. Di bawah tembok, penuh Velociraptor. Kalau terus dihantam, pintu paling kuat setengah jam. Xiaolin, terlalu banyak dinosaurus. Kalau pintu jebol, bagaimana? Ada aku, langit tidak akan runtuh. Sueli Qinglan. Beri mereka pelajaran. Siap. Sistem pertahanan otomatis, tembak penuh. Sistem bisa menggadaikan apa saja untuk mendapatkan poin. Dinosaurus sebanyak ini bisa juga digadaikan. Kalau bisa, aku akan jadi kaya raya. Di akhir zaman ini, aku bisa berbuat seenaknya. Jenderal, aku sudah tidak kuat. Kita sudah 3 hari tidak makan dan minum. Meski tidak dimakan dinosaurus, kita akan mati kelaparan. Jenderal, masih berapa jauh? Aku benar-benar sudah tidak bisa jalan. Diam kalian semua. Hemat tenaga. Asal ketemu kakakku pasti ada daging dan arak. Kakakku juga dibantu orang hebat kekuatannya tak terduga. Ada naga. Jenderal, di sana ada gua. Ayo kita masuk sembunyi. Aku kedinginan. Tangan dan kakiku sudah mati rasa. Rapatkan. Saling berpelukan menghangatkan. Kalau naga mencium bau kita, kita takkan bersisa untung tulang pun habis.
Aduh, Mereka akan masuk. Kita akan dimakan. habis. Semuanya habis, aku tidak mau mati. Tidak kusangka. Aku, Tu Feng, akan mati di mulut mereka. Angin berdesir. Selamat. Kita selamat. Itu pasukan si Cui Pas itu kakakku, Zhao Libing. Hahaha. Aku masih beruntung. Saudara Tu, ada apa? Jenderal Zhao Pak Yulong Xiaolin di Heifengkou sangat kaya raya. Dika, bentengnya yang kokoh bahkan T-Rex pun tak bisa bobol persediaan di dalamnya. Cukup untuk puluhan ribu orang makan puluhan tahun. Betul, betul Jenderal. Xiaolin itu sombong. Dia tidak hanya monopoli bahan, tapi juga menghina Anda sebagai bandit gunung. Katanya cepat atau lambat akan menggempur si Cui Pas. Anda mencincang Anda jadi umpan naga, dia juga ditemani 4 wanita cantik. Badan dan wajahnya benar-benar memikat jiwa. Nanti kita hancurkan Heifengkou, semua itu akan jadi milik Jenderal. Benar, Jenderal Xiaolin itu hanya anak pengkhianat, tidak pantas. Hanya pahlawan sejati seperti Anda yang pantas menjadi tuan sebenarnya. Heifengkou. Xiaolin yang sombong. Aku sedang pusing 200.000 pasukan, tak punya bahan untuk musim dingin. Dia malah datang sendiri. Pas dia jadi korban pembukaan. Jenderal, menurutku, ini perlu dirundingkan. Tidak perlu banyak bicara Tuan Yulong. Menjinakkan naga, kau ahlinya. Tapi soal ini, akulah ahlinya. Aku rasa bisa. Sampaikan perintahku. Lantik Tu Feng sebagai Jenderal Garda Depan. Aku beri kau 100.000 prajurit untuk berangkat perang. Hancurkan Heifengkou. Terima kasih, Jenderal. Xiaolin, kau bikin gue kabur kayak anjing. Sekarang gue berhasil pinjam 100.000 tentara. Aku lihat benteng reyotmu. Kali ini pakai apa buat bertahan? Beberapa bangkai dinosaurus ini. Entah bisa digadaikan atau tidak. Ding, terdeteksi, Inang. Menggadaikan dinosaurus prasejarah. Kolam hadiah, sistem gadai. Naik level ke level 4. Membuka izin penukaran baru. Bisa menukar dengan dinosaurus. Barang-barang akhir zaman tingkat tinggi. Selamat, Inang memicu hadiah spesial mendapatkan teknik rahasia tertinggi Jianglong Zhenjue. Kolam hadiah level 4. Bisa juga tukar dinosaurus dengan barang. Ini untung besar banget. Apa ini? Jianglong Zhenjue. Coba kulihat. Mau latihan ini, daging harus banyak. Untuk kendalikan naga, siapkan pentungan. Astaga. Berarti aku jadi tak terkalahkan dong. Mau jinakan naga, harus punya daging, ada naga, ada barang ini bunga berbunga terus. Sueli Qinglan, Ada apa? Tuan kau terluka? Perlu ku periksa? Xiaolin kau terluka? Kenapa begitu ceroboh? aku tidak apa-apa. Sueli, ambil yang terbaik daging segar kualitas terbaik, siapkan, Qinglan. Bawa yang terbaik kotak P3K. Kita pergi menangkap naga. Ini terlalu berbahaya. Tidak bisa benar, Tuan. Di sini salju dan es. Bagaimana jika bertemu kawanan dinosaurus besar? Lakukan sesuai kataku, pakai perlengkapan. Qinglan, Sueli, kalian berdua ikut aku sekali lagi. Ya. Saya akan siapkan sekarang. Tuan, ada gerakan di depan. Seekor T-Rex muda. Cocok untuk latihan. Tuan, dia terluka parah. Jika tidak segera ditangani, tidak akan bertahan malam ini. Sueli sekarang lempar daging. Makan. Makanlah, yang patuh. Ternyata benar-benar bisa dijinakan. Sungguh luar biasa. Ini baru permulaan. Sueli benar-benar jenius menjinakkan hewan sejak lahir. Ayo si gendut, lari lebih cepat. Ah, celaka. Awas. Makasih. Terima kasih Tuan. Sueli ketakutan setengah mati. Kenapa begitu ceroboh? Ayo, aku antar kamu ke ruang medis. Aku akan menyuntikmu. Diberikan oleh Tuan. Dalam Xiaolong Zhenjue, tercatat wewangian He Huan Longxian. Khusus untuk memicu birahi dinosaurus. Mempercepat reproduksi, obat keras untuk dinosaurus kecil. Katanya pada tubuh manusia, juga memiliki efek katalitik yang sangat kuat. Aku harus hati-hati. Qinglan, cepat kemari dan lihat. Gadis ini dari punggung Ankylosaurus jatuh. Xiaolang, aku dengar dari tempat pelatihan naga ada suara di sana. Ada apa dengan adik Sueli? Parah tidak? Buruk, tahan napas. Tuan, Sueli sepertinya sakit. Suntik Sueli. Tuan, panas sekali. Aku sangat tidak enak badan. Tuan Xiao, Ling Er merasa badan seperti terbakar. Xiaolang, tolong aku.
Aku hampir tidak bisa bernapas. Karena kalian berempat semua sakit parah, maka hari ini aku sendiri akan menyembuhkan kalian dengan baik. Ikut aku. Buruk, dari arah Shiliguan, banyak pasukan sedang menuju ke arah kita. Hei Fengko, menyerbu ke sini. Ada meriam, ada busur berat, debu beterbangan. Sama sekali tidak terlihat ujungnya. Xiaolin, sisa-sisa menteri yang bersalah. Bagaimana? Melihat 100.000 tentara kakek, ketakutan sampai tidak berani menunjukkan kepala. Cepat, keluar dan mati. Xiaolin, kau kura-kura pengecut. Dulu saat kau mengusir aku pergi, bukannya kau sombong sekali? Kulihat kau mau lari kemana lagi. Xiaolin, cepat buka pintu dan menyerah. Serahkan bentengnya. Kalau tidak, nanti meriam berbunyi. Kau akan hancur luluh. Saudara-saudara, Xiaolin yang sombong itu sudah ketakutan setengah mati, bahkan tidak berani bersuara. Hanya tembok rusak ini saja, meriam kita dalam 1 jam, bisa menghancurkannya. Nanti, makanan yang menumpuk seperti gunung di dalam, perlengkapan, dan juga beberapa wanita cantik itu, kita semua bisa bersenang-senang sepuasnya. Semua dapat bagian. Serbu masuk, rebut makanan, rebut wanita. Hahaha. Xiaolin, kau gila apa? Sendirian keluar untuk mati? Mau cari hiburan buat kakek? Orang tak berguna ini pasti sudah kehabisan jalan. Keluar untuk memohon ampun. Jenderal Tu, nanti jangan-jangan mudah melepaskannya. Menurutku, dia pasti terkejut melihat 100.000 pasukan besar kita yang mengerikan, bahkan lupa membawa senjata. Sungguh bodoh. Tertawalah sepuasnya. Seberapa keras tawa kalian sekarang, seberapa tragis kematian kalian nanti. Xiaolin, hari ini gua lagi baik hati, kasih kau kesempatan hidup. Sekarang, segera berlutut, sujud 3 kali padaku, gua bisa pertimbangkan memberimu mayat utuh. Kalau tidak, saat kami hancurkan pintu dan masuk, aku akan membuatmu mati lebih mengerikan daripada para pengungsi di luar kota yang dimakan anjing liar. 10.000 kali lebih tragis. Tu Feng, apa kau pikir membawa 100.000 orang tak berguna ini dan 2 anjing yang suka menggonggong ini sudah pasti menang? Ya ampun, itu T-Rex. Xiaolin pasti mati. Hahaha. Xiaolin, kau pasti mati, bahkan dewa pun mau mengambil nyawamu, dinosaurus pun datang membantu memakan dagingmu. Hari ini kau pasti akan disobek menjadi potongan-potongan oleh binatang-binatang ini. Matilah Xiaolin, dicabik-cabik hidup-hidup, makan dia. Makan dia, makan dia. Tidak, mustahil, ini benar-benar mustahil, kenapa binatang itu tidak menggigitnya? Dia itu, manusia, atau hantu? Tu Feng, sudah kubilang, hari ini yang mati adalah kalian. Tolong, monster, kenapa begini? Dia bisa mengendalikan dinosaurus, dan senjata api. Cepat mundur. Xiaolang, pasukan musuh sudah habis. Tidak ada yang selamat. 100.000 prajurit elit tidak ada artinya. Kembali ke kota. Jenderal, selesai. Semua sudah berakhir, 100.000 pasukan garda depan kita, hancur total. Nama, Apa katamu? 100.000 elit habis semua? Satu pertempuran menghabiskan 100.000 elitku. Apa gunanya aku mempertahankan sampah sepertimu? Matilah. ampun, Jenderal, ampun, Jenderal. Bukan karena kami tidak mampu, tapi Xiaolin, monster itu, dia bisa mengendalikan dinosaurus. Apa kau sudah gila, ngigau? Ini benar, Jenderal, kami baru sampai di bawah tembok kota, bahkan meriam belum sempat ditembakkan. Xiaolin sudah melepas seekor Tyrannosaurus dewasa sepanjang belasan meter, senapan kami. Mengenai tubuh mereka, bahkan sisiknya pun tidak tembus, sama sekali tidak bisa dihadang. Kalau bukan karena kami, pura-pura mati dalam keadaan darurat, pasti tidak akan kembali. Mustahil. Dia benar-benar menguasai seni mengendalikan naga. Mengendalikan naga, dia tidak pantas. Jenderal, jangan khawatir. Klan pengendali naga kami sudah diwariskan 1000 tahun, menghabiskan jerih payah banyak generasi, baru bisa menguasai dasar-dasar pengendalian naga. Sekarang dinosaurus bangkit kembali, baru ada gunanya. Xiaolin, anak muda itu, apa yang dia tahu soal seni mengendalikan naga? Menurutku, dia cuma beruntung, sama sekali tidak patut disebut. Tuan pengendali naga, pengalamanmu luas. Menurutmu, bagaimana cara kita memecahkan situasi ini sekarang? Untuk memecahkan permainan Xiaolin, pertama harus kirim orang menyelidiki latar belakangnya. Yang lebih penting, aku ingin dia bersusah payah menjinakkan dinosaurus agar bisa digunakan untuk kita. Aoer, keluarlah menemui Jenderal. Jenderal, tenang saja. Aku, Yulong Ao, seorang diri, satu pedang, malam ini akan menyusup ke celah angin hitam. Aku tidak hanya akan mengaduk-aduk pertahanan dan perbekalannya, tapi juga di depan Xiaolin, menggunakan rahasia klan pengendali naga kami untuk membalikkan dinosaurus yang dia banggakan. Aku ingin dia melihat sendiri, dirinya dimakan, sedikit demi sedikit, hidup-hidup oleh dinosaurusnya sendiri. Masa? Tuan, saat membersihkan medan perang di tumpukan mayat, mengeluarkan 2 orang ini, sampah yang pura-pura mati. Kakek Xiao, ampun. Kami semua dipaksa oleh Tu Feng untuk datang. Kami tidak pernah berniat melawan Anda. Ingin hidup?
Bisa. Ceritakan semua yang kalian tahu dengan jujur dan lengkap. Jika ada satu kata bohong, aku akan segera melemparkan kalian ke naga. Aku bicara, aku akan cerita semua Tu Feng. Bajingan itu sudah lama di Xiu Eguan bergabung dengan Zhao Liye. Zhao Liye adalah panglima perang terbesar di perbatasan, dia punya jutaan tentara, menindas rakyat, mengintimidasi pria dan wanita melakukan segala kejahatan. Benar. Di sisi Zhao Liye, ada seorang kakek tua mereka memanggilnya Tuan Yulong. Katanya dia adalah dari klan-klan Yulong yang bersembunyi selama ribuan tahun. Mereka bisa menjinakkan naga. Zhao Liye bergantung padanya hanya karena dia bisa memiliki kekuatan seperti sekarang. Klan ribuan tahun. Apa mungkin di dunia ini selain Tuan benar-benar ada orang lain yang menguasai ilmu menjinakkan naga? Klan Yulong telah diwariskan selama ribuan tahun, agak menarik periksa dengan ketat. Semua orang asing yang mendekati benteng, terutama dari arah Siliguan Tu Feng, mereka menderita kerugian besar, pasti tidak akan tinggal diam apalagi Zhao Liye. Di belakangnya, Ya Tuan, Xiaolang, jika lawan kita benar-benar klan, penguasa naga kuno menguasai teknik kuno menjinakkan naga. Bukankah kita harus lebih awal mempersiapkan pertahanan dari dalam? Kalau mereka bisa menghasut pasukan dinosaurus kita, bagaimana? teknik menjinakkan naga yang diwariskan ribuan tahun. Di depan cheat, sistemku bahkan setara kentut pun tidak. Aku malah khawatir, bosan, tidak ada hiburan. Aku malah takut, mereka tidak datang, kebetulan mau lihat. Mereka sebenarnya punya kemampuan apa? Aku sudah 3 hari tidak makan, istri dan anak-anakku dimakan velociraptorku, mohon terimalah aku. Aturan macam apa ini? Apa harus adu sengsara? Tidak bisa, jangan sampai, orang tak berguna. Ini merebut tempatku. Apa yang kau bilang? Itu tidak seberapa keluargaku, yang berjumlah 18 orang dimakan 3 T-Rex, dikunyah seperti permen, bahkan sehelai rambut pun tidak tersisa. Ah, dia juga orang yang malang. Di zaman sekarang bisa bertahan hidup saja sudah sulit. Ambil kartunya, setelah masuk, balut dulu lukamu, jangan berkeliaran, patuhi aturan, pergilah. Xiaolin apaan? Semua anak buahnya seperti ini bodoh yang buta, aku hanya sedikit pakai trik pura-pura sengsara sudah tertipu. Ada yang menyusup. Sepertinya di balik Tu Feng klan penguasa naga kuno itu akhirnya tidak sabar mengirim orang untuk mati, Xiaolang, karena tahu itu mata-mata, apa aku sekarang bawa orang untuk menangkapnya? karena dia sudah jauh-jauh datang untuk akting dan aktingnya begitu bersemangat. Kita harus beri dia kesempatan naik panggung. Bilang pada Lao Zhang, anak ini bukannya mau kerja keras? Kalau begitu atur dia yang paling dekat dengan area penjinakan naga di bukit belakang, tugas logistik membersihkan kotoran terdekat. Asal aku gunakan ramuan rahasia turun-temurun keluarga Yulong hasut mereka pasukan dinosaurus yang tak terkalahkan ini semuanya milikku. Yulong Ao Xiaolin, saatnya kau mati. Setiap hari bersihin kotoran. Tapi untungnya Xiaolin si bodoh itu menempatkanku dekat area naga, tempat yang begitu dekat. Orang kampung ini bodoh dan gampang ditipu. Pas dari mulut mereka aku bisa mengorek informasi benteng. Mas, yang di tangan kalian ini makanan yang masih mengepul? Makanan enak apa itu? Di cuaca sedingin ini bisa makan? Nasi putih yang wangi begini? Kamu baru? Ya, ini namanya nasi panas otomatis, pemberian Tuan Xiao, asal kerja keras di benteng, setiap hari dapat daging dan nasi, tentu saja, Tuan Xiao kita ibarat dewa turun ke dunia. Kamu nggak tahu, lumbung kita, wah, menumpuk setinggi gunung, apalagi cuma orang sebanyak ini di benteng, bahkan jika datang puluhan ribu orang, makan sepuasnya, 10 tahun pun nggak habis. Puluhan ribu orang makan 10 tahun, benteng Heifengkou ini bagaikan harta karun yang luar biasa, prestasi yang luar biasa besar. Tuan Xiao benar-benar dermawan, aku pasti bersihin kotoran dengan baik membalas budi Tuan Xiao. Tuan, sesuai perintah Tuan, aku sudah memasang di area pelatihan naga, penjaga terbuka setengahnya sudah kukurangi, penjaga tersembunyi juga sengaja kusisakan sudut buta pergantian jaga. Aku ingin lihat, yang konon diwariskan 1000 tahun, klan Yulong, apa sebenarnya trik curang yang mereka punya, berani membujuk T-Rexku? Xiaolang, kamu memang berani dan cerdik. Apa tembok kokoh? Pertahanan benteng Heifengkou ini benar-benar tidak berguna. Bahkan celah pergantian tugas begitu besar. Benar-benar surga membantuku, binatang buas yang luar biasa ganas. Xiaolin, kartu truf yang kau jenakkan dengan susah payah, malam ini, akan menjadi milikku. Yulong Ao, pisau paling tajam, klan Yulongku selama 1000 tahun bahasa naga yang diwariskan, dipadu dengan dupa penakluk naga khas. Xiaolin, kartu trufmu jadi milikku. Mustahil. Sama sekali tidak bereaksi. Sialan. Kami klan Yulong bahasa naga warisan 1000 tahun, kenapa sama sekali tidak berguna? Jangan-jangan makhluk ini bukan naga lokal. Aku nggak percaya ini, pasti karena aku waktu kontaknya kurang. Efek dupa penakluk naga belum sepenuhnya bekerja. Aku harus coba beberapa hari lagi. Haha, ngakak banget.
Orang ini lucu banget. Benar-benar bodoh sekali. Bahasa naga kuno yang jelek itu di depan Xiaolang, tidak ada apa-apanya. Tuan, orang keji ini berani menyentuh pasukan dinosaurus kita. Sekarang aku akan tangkap dia, langsung potong-potong, lempar ke Velociraptor sebagai tambahan makanan. Jangan buru-buru, bunuh dia, kotor tangan kita, karena dia suka menjinakkan naga, kita bisa manfaatkan pion ini untuk Tu Feng dan yang lain, sebuah kejutan besar, mulai besok, kurangi penjagaan di area pelatihan naga, juga sengaja beri dia kesempatan kontak langsung dengan dinosaurus. Aku ingin dia benar-benar lengah, merasa dia hampir berhasil. Si Xiaolin ini bodoh sekali. Penjagaannya ternyata begitu lengah. Ini benar-benar kesempatan emas. Geraklah kau. Dosis Zen Long Xiang sudah kutambah 10 kali lipat. Bahkan gunung setinggi apapun seharusnya sudah bisa ku kendalikan. Bajingan. Apa yang diajarkan guruku palsu? Binatang sialan ini, kenapa tidak mempan? Tidak bisa. Aku sudah menyusup ke benteng Hei Fengkou sudah beberapa hari, kalau terus begini, pasti ketahuan. Tuan, dari sikapnya, kurasa besok dia mungkin akan nekat. Haruskah kita memberinya sedikit dorongan? Tentu saja. Besok ku buat dia berpikir dia berhasil. Markas mereka akan kukacaukan porak-poranda. Sial, makan enak setiap hari. Beberapa hari ini, meski kubunyikan sulingku, dia tidak peduli. Coba sekali lagi. Sistem, atur T-Rex, biar dia ikut patuh. Atur T-Rex, Perintah dikonfirmasi. Berhasil. Akhirnya dia mengakuiku, ilmu kuno pendekar naga benar-benar tiada tandingan. Xiaolin, dasar bodoh. Senjata pamungkas kesayanganmu sekarang jadi milikku, Yulong Ao. Hahaha. Tidak ada satupun bayangan. Pertahanan benteng Hei Fengkou lemah seperti kertas. Xiaolin, tunggu sampai aku bawa monster ini kembali, kau akan kupijak sampai hancur. Haha, Tuan. Orang ini benar-benar mengira dengan meniup seruling dia bisa membawa pergi T-Rex. Bodohnya tak tertolong. Dia pasti tidak menyangka barang yang susah payah dibawanya bukan senjata pamungkas, melainkan utusan Tuan untuk meratakan gerbang si Cui penghancur. biarkan dia sombong dulu. Nanti dia akan menangis. Dinosaurus menyerang benteng. Pemanah api, bersiap. Berhenti. Ini aku, Yulong Ao, buka gerbang cepat. Itu Tuan Muda Yulong. Buka pintu cepat. Hahaha, benar-benar Yulong Ao yang hebat. Kau telah mencapai prestasi yang luar biasa. Siapa si Xiaolin itu? Hanya orang yang beruntung. Di hadapan klan Yulong kita, yang diwariskan selama 1000 tahun, yakni bahasa naga tertinggi, kemampuan menjinakkan naga yang setengah-setengah miliknya sama sekali tidak sebanding. Dengan mudah aku berhasil membalikan yang satu ini. Tuan Muda Yulong sungguh hebat. Aku sangat mengagumimu. HMPH, klan Yulong ini memang ada mainnya. Bahkan monster seperti ini bisa mereka taklukkan. Xiaolin, tanpa T-Rex ini, aku ingin tahu kau pakai apa untuk melawanku. Bagus, Jenderal. Xiaolin tanpa T-Rex ini hanyalah kucing sakit tanpa gigi. Dalam 3 hari, aku bisa mengendalikan naga ini untuk meratakan benteng Hei Fengkou untukmu. Waktunya hampir tiba. Sistem, lepaskan penyamaran T-Rex. Mode ikuti, aktifkan mode amuk dan pembunuhan tanpa pandang bulu. Ding, penyamaran dilepas. Semua, jangan tegang. Turunkan senjata kalian. Dia hanya di lingkungan baru, sedikit canggung. Aku dan dia adalah saudara. Sekarang dia hanya mendengarkan aku. Ayo, saudara. Berbaring untuk jenderal. Yulong Ao, kau ini yang kau sebut saudara? Berhasil. Ilmu rahasiaku masih bisa menekan binatang ini. Tidak, dia menyerangku. Velociraptor, Ankylosaurus, semua maju, hentikan dia dengan nyawa kalian. Tahan dia mati-matian, aku pergi duluan. Harta yang susah payah kukumpulkan, semua tabunganku hancur semua. Xiaolang, dia bilang, dia menghancurkan benteng si Cui itu hingga hancur lebur dan menggigit mati beberapa dinosaurus bodoh. Sekarang dia sangat lapar. Minta hadiah darimu. Kerja bagus. Ini untukmu. Ah, sakit sekali aku. Binatang itu pasti sudah jadi siluman. Jenderal besar kali ini aku yang meremehkan musuh. Terkena jebakan Xiaolin, anak itu. Dendam ini jika tidak kubalas aku, Yulong Jue, bersumpah bukan manusia, aku akan membuat Xiaolin dan dinosaurusnya mati tanpa tempat dikubur. Tuan Yulong, tenangkan dulu amarah. Tuan, persenjataan dan perbekalan di pos perbatasan barat kita sudah hancur sebagian besar oleh binatang itu. Sekarang dengan apa kita melawan Xiaolin? Bukankah ini berarti mati konyol? Bodoh. Kalau lawan keras tidak bisa kita pakai cara licik, kita nanti. Apa, Tuan Naga akhir zaman? Baik,
Asalkan rencana ini berhasil, jenderal ini pasti menjamin keluargamu Yulong 100 tahun kemakmuran. Xiaolang, cepat lihat, para pengungsi yang baru bergabung semakin banyak, tapi persediaan makanan dan senjata kita masih sangat mencukupi, sama sekali tidak habis. Dan tim penjinak naga kita sudah bertambah menjadi 20 ekor dinosaurus. Pertahanan ini sekarang kokoh bagaikan baja. Kerja bagus. Tapi kita harus waspada terhadap orang lain, Sueli. Segera atur pasukan pengintai Pterosaurus, harus 24 jam. Memantau pergerakan pos perbatasan barat, mereka pasti tidak akan tinggal diam. Dia pasti sedang menyiapkan serangan besar, kita harus bersiap sebelumnya, jangan sampai gagal karena kecerobohan. Mengerti, aku segera mengaturnya. Xiaolang, berita darurat. Orang-orang dari pos perbatasan barat sedang berkumpul dalam skala besar. Mereka tidak hanya mengumpulkan semua sisa pasukan mereka, tetapi juga membawa banyak perbekalan. Pasukan utama sedang bergerak menuju Gunung Batu Hitam di barat arah. Gunung Batu Hitam? Itu kan gunung berapi tanpa tanaman tumbuh. Zhao Liye membawa pasukan ke sana untuk apa? Tuan Yulong jenderal ini masih tidak mengerti. Gunung Batu Hitam itu kan gunung berapi. Tempat sialan itu, mana mungkin ada dinosaurus. Jenderal, Anda mungkin tidak tahu. Justru karena itu gunung berapi, panas bumi melimpah, maka lahirlah di tanah ini monster sesungguhnya. Menurut catatan kuno klan Yulongku, di kedalaman Gunung Batu Hitam, tersembunyi Raja Naga. Raja Naga. Apa itu? Lebih kuat dari T-Rex? HMPH, T-Rex di depannya, hanya adik kecil, ukuran Raja Naga itu sebesar gunung. Dia adalah Raja Dinosaurus yang sebenarnya. Cukup gunakan metode rahasia klan Yulongku untuk menjinakkannya. Jenderal, Anda adalah penguasa naga akhir zaman yang baru. Bahkan jika Xiaolin memiliki 100 T-Rex, dia akan mati tak berbekas. Haha, jadi begitu. Senjata pemusnah yang luar biasa. Asalkan bisa menjinakkan raksasa dinosaurus ini, meratakan celah angin hitam kecilnya, dan mengambil dari bentengnya gadis-gadis cantik itu, semudah membalikkan telapak tangan. Cepat semuanya, percepat. Sebelum gelap, kita harus sampai di wilayah Gunung Batu Hitam. Hei, Mau pergi ke Gunung Batu Hitam? Menangkap Raja Dinosaurus? Selera kalian cukup besar, karena mereka ingin bermain, kita temani mereka bermain, Raja Naga ini pasti akan kurebut. Hebat, ayo tangkap Raja Dinosaurus. Aku tahu ikut bos pasti ada seru-seruannya. Bos, kapan kita berangkat? Aku sudah tidak sabar. Raja Naga itu sungguh kuat, lebih besar dari Ankylosaurus di benteng kita. Jangan main-main, Ling Er. Gunung Batu Hitam adalah zona vulkanik, medannya sangat kompleks, dan suhunya ekstrem. Di sana tidak hanya dingin, tapi juga ada lava yang bisa meletus. Aku akan segera menyiapkan tingkat tertinggi perlengkapan tahan dingin dan peralatan tahan panas, juga merencanakan peta rute perjalanan teraman. Pasti tidak akan menunda perjalanan. Tuan begitu hebat, Raja Naga apapun pasti akan patuh mendengarkan Tuan. Raja Naga, cukup menarik. Kita lihat saja. Apakah kali ini kalian punya nyawa untuk keluar hidup-hidup dari Gunung Batu Hitam? Tuan, baru saja ada kabar dari tim pengintai Pterosaurus pasukan Zaulai. Ada di depan kita. Mereka semakin dekat ke Gunung Batu Hitam. Biarkan mereka pergi duluan untuk menjajaki. Jadi umpan meriam gratis. Xiaolang, medannya terlalu rumit. Menurut detektor kehidupan, di dalamnya tidak hanya ada naga legendaris itu. Di luar juga ada banyak kawanan dinosaurus liar berkeliaran. Tingkat bahayanya sangat tinggi. Ada aku di sini. Bahkan jika Raja Langit sekalipun datang, tak akan bisa menyakiti kalian sedikit pun. Adapun naga itu, dia hanya bisa bernama Xiao. Suka membual. Tim dinosaurus kita yang 20 ekor ini juga bukan main-main. Peduli berapapun banyaknya dinosaurus liar di luar, berani menghalangi jalan kita. Berapapun yang datang, kita bunuh. Semuanya kita buat sate panggang. bangun kalian semua bangun. Ya ampun, tempat sialan apa ini? Tolong, pasti di gunung ini ada hantu pemakan manusia. Telingaku hampir tuli. Jenderal kudanya tidak bisa berdiri. Semua lumpuh. Monster apa ini sebenarnya? Hanya dengan satu teriakan, kita sudah kalah total. Jangan panik. Inilah yang legendaris, kekuatan naga, kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Baru pantas untuk keluargaku, pengendali naga. Warisan 1000 tahun, asalkan aku menjinakkannya dengan rahasia di dunia ini. Siapa lagi yang bisa menandingi jenderal? Lihat ke depan itu Xiaolin. Xiaolin, benar-benar dunia ini sempit. Gadis-gadis cantik di pasukan pengawalmu jauh lebih menarik bagiku daripada dirimu sendiri. Membawa 4 gadis cantik ke hutan belantara ini, khawatir kau akan mati sendirian di perjalanan menuju alam baka. Bagaimana kalau begini? Kau serahkan gadis-gadis itu pada jenderal ini sebagai penghangat ranjang. Jika jenderal senang, mungkin aku akan bermurah hati dan membiarkanmu mati utuh. Dasar pengkhianat, kau rampok perbekalan kami dan hancurkan benteng barat kami. Hari ini kau akan mati,
wanitamu, bentengmu, semua milik jenderal kami. Dan 2 wanita asing itu, kalian semua akan dijadikan budak di kamp dan dipermalukan. Lalu Xiaolin akan diikat di tiang, dan dia harus menyaksikan. Semua ini, tak bisa mati, tak bisa hidup. Putri Bupati memang hebat, bersikap sok suci. Setelah jenderal menghancurkan pos kalian yang bobrok itu, kau bahkan tidak layak membersihkan sepatu jenderal. Kau hanya akan menjadi budak paling hina. Uft, dasar cacing tak bisa naik kuda. Berani bicara besar di sini, coba kencing, dan lihat wajahmu sendiri. Percaya tidak, aku akan, di wajahmu itu, membuat lubang berdarah. Kalian memang suka bicara besar. Sudah berapa kali kalian bertarung denganku? Masih belum sadar akan kemampuanmu sendiri? Sial, Yulong Jue, beri dia pelajaran. Dasar bocah sombong. Hari ini biar kakek ini menunjukkan keahlian asli klan Yulong. Jenderal, lihat. Dinosaurus kita mulai menyerang. Bagus. Tuan Yulong, kerja bagus. Shaolin, bersiaplah mati. Semua siap, bersiap tembak serentak. Seni mengendalikan naga sejati. Orang tua masih pakai cara tradisional. Makan enak dulu, jangan ikuti peniup seruling. Orang tua menderita. Jenderal, lihat kenapa dinosaurus itu berhenti. Mustahil kenapa mereka semua makan daging? Aduh, lucu banget. Apa sih seni mengendalikan naga? Kalah sama sepotong daging dari Xiaolang berguna. Lihat mereka makan dengan nikmat. Air liurnya hampir jadi sungai. Ini namanya manusia mati karena harta, burung mati karena makanan. Yulong Jue, warisan 1000 tahunmu sepertinya hanya lelucon. Serang mereka, hancurkan mereka, kau dengar? Pipimu hampir meledak, suara seruling ini saja sudah mengganggu. Kenapa bayi-bayi manismu tidak angkat kepala? Sepertinya seni mengendalikan nagamu benar-benar kalah sama sepotong daging. Tuan pengendali naga, ada apa ini? Bukankah kau bilang seni mengendalikan nagamu tak terkalahkan di dunia? Nagamu kenapa berkhianat? Jenderal yang terpenting sekarang adalah menjinakkan Raja Naga Xiaolin dan yang lain pasti juga mengejar Raja Naga. Kita cari sarangnya lebih dulu. Setelah aku menjinakkan Raja Naga, membunuh bocah itu semudah membalik telapak tangan. Jenderal, orang bijak tahu kapan harus mundur. Dinosaurus kita semua berkhianat. Sekarang lawan berarti mati. Benar, Jenderal, Tuan Yulong benar, prioritas kita sekarang adalah naga raja. Begitu kita mendapatkan naga raja, Xiaolin ini pasti bisa kita peras seenaknya. Jenderal, ayo cepat pergi. Cari naga raja di dalam dulu. Sial, kamu beruntung bocah. Seluruh pasukan mundur, pergi ke sarang naga raja dulu. Baik juga. Biarkan mereka jadi pionir. Cari jebakan. Cepat, pasang tenda suhu tinggi semuanya. Gelar alas pemanas tanah, letakkan kuali besar. Sup kambing ini aromanya enak sekali. Nasi instan juga sudah matang, sayuran dan buah-buahan, dan bir dingin sudah siap. Saudara, makan sepuasnya. Xiaolang, di luar badai salju begitu besar, cepat minum sup panas untuk menghangatkan badan. Beri aku 1 mangkuk. Dengan persediaan sistem milik Tuan, neraka dingin di mata orang lain, gunung batu hitam, bagi kita, seperti liburan, nyaman sekali. Mantap. Sisa terakhir makanan dan minuman keras hanya layak untuk jenderal ini dan Tuan Yulong nikmati. Nyawa murahan di luar, biarkan beberapa mati kedinginan. Jenderal benar. Kita berdua kenyang dan puas. Jinakan naga raja, masih khawatir kekurangan pasukan dan makanan? Wangi sekali, itu sup kambing. Kenapa para bajingan itu bisa makan enak dan minum, tidur di tenda hangat, sementara kita di sini kedinginan dan kelaparan, bahkan tidak bisa minum sup panas? Jenderal besar sama sekali tidak menganggap nyawa kami berharga. Aku tidak tahan lagi. Kenapa kita mati-matian bekerja untuknya, sekarang bahkan air panas pun tidak bisa minum, sementara dia makan sendirian di dalam. Ayo, cari jenderal besar minta penjelasan. Hari ini harus beri kita makanan. Hari ini, meskipun harus mempertaruhkan nyawa ini, aku harus memaksa Zhao Li untuk mengeluarkan makanan. Benar? Kenapa dia makan daging, sementara kita menunggu kematian? Betul, hari ini, dia harus memberi penjelasan. Zhao Li, hari ini kamu. Hari ini aku apa? Selamat ulang tahun, Jenderal Zhu. Jangan omong kosong. Cepat bicara. Jenderal, aku lapar. Bisa aku minta sedikit? Mau makan? Jenderal, beri kami sedikit. Makan kepalamu. Kalian bertiga tidak berguna.
pembawa sial yang gagal. Kalau bukan karena kalian terus mengomel di telingaku, aku tidak akan berakhir seperti ini hari ini. Pergi sana. Tenang, Jenderal. Jika terus bersama mereka, pada akhirnya akan mati. Kakak Tu, saudara Liu, kalian tunggu di sini, jangan kemana-mana. Aku akan cari di sekitar, lihat apa bisa dapat hewan liar atau akar-akaran, untuk mengisi perut kita. Kita tidak bisa hanya menunggu mati. Mei Niang, kamu seorang wanita lemah. Hati-hati ya. Iya, Kak Mei Niang, cepat kembali. Tenang, aku punya banyak tenaga dan cara. Dua orang bodoh, tunggu mati saja. Jangan makan aku datang mencari Tuan Xiaolin. Aku punya info rahasia tentang Zhao Liye, untuk disampaikan padanya. Tolong, bawa aku menemuinya. Tolong. Su Meiniang, untuk apa kamu ke sini? Xiaolang, aku salah. Aku benar-benar sadar. Dulu aku buta, aku dipaksa oleh dua penjahat, Tu Feng dan Zhao Liye, untuk melakukan itu. Yang aku ingat, saat kamu pergi bersama mereka dulu, kamu tidak menoleh sama sekali. Sebenarnya di hatiku, selalu ada dirimu. Kita dulu begitu baik, hari-hari penuh cinta, pasti kamu masih ingat, kan? Tidak ada tempat untukmu. Xiaolang, aku berguna, Zhao Liye dan Yulong Jue, aku tahu semuanya. Akan kuberitahu semuanya padamu. Meiniang, kamu benar-benar mau bergabung denganku? Coba ceritakan. Xiaolang, dengarkan. Sisa prajurit Zhao Liye sekarang tidak sampai 1000 orang, dan semuanya lapar dan kedinginan, tidak punya kemampuan tempur. Bubuk mesiu yang tersisa hanya cukup untuk 3 tembakan. Dan soal Yulong Jue, mereka juga berkomplot untuk menjadi naga penguasa akhir zaman. Oh ya, naga penguasa. Kalau mereka berhasil menjinakkan Raja Naga, mereka bisa memimpin semua naga, menjadi naga penguasa. Sudah selesai, Xiaolang. Bawa dia keluar. Tidak, Xiaolang, kau tidak boleh berlaku seperti ini padaku. Gua kasih kamu makan dan minum, kamu berani mengkhianati gua? Pergi ke Xiaolin si kecil itu untuk memberitahu dan menjual gua. Hari ini gua tebas kamu. Jenderal, ampuni saya. Jenderal, ampuni saya. Jenderal, tunggu. Jangan bunuh dia dulu. Tuan Yulong, terima kasih. Tuan telah menyelamatkan saya. Saya tahu, Tuan adalah orang baik yang bijaksana. Menurut saya, mungkin ada hal lain di balik ini. Tuan Yulong, orang ini membocorkan rahasia militer, masa tidak pantas dibunuh. Jenderal, tenanglah. Biarkan dia hidup, masih berguna besar. 2 hari lagi, kita akan masuk ke Gunung Batu Hitam untuk menjinakkan Raja Naga. Itu tidak bisa hanya mengandalkan kekerasan saja, harus melakukan pengorbanan hidup. Baik, kali ini kamu beruntung gua. Sementara biarkan nyawamu. Nanti setelah masuk sarang, gua mau lihat kamu dimakan satu persatu oleh Raja Naga hidup-hidup. Tidak, jangan, aku tidak mau dimakan. Lebih baik bunuh aku saja. Hei, kalian ikat dia dengan rantai besi, ikat dia. Aku mau dia hidup-hidup diberi makan pada Raja Naga. Diam kamu. Kalau berani seperti perempuan keparat ini makan di dalam, berkhianat padaku, nasibnya akan menjadi contoh kalian. Mengerti? Mengerti. Jenderal bijaksana. Kami setia pada Jenderal Langit dan Bumi jadi saksi, pasti tidak akan punya 2 hati. Jenderal suruh kami ke timur, kami tidak akan ke barat. Serangan. Itu dinosaurus. Banyak dinosaurus. Tuan Yulong, kendalikan mereka cepat. Kalau tidak, hancur semua. Jenderal, jangan panik. Lihat saja aku. Cepat tunduk. Apa? Tidak mungkin. Selesai. Hancur semua. Jenderal Zhao. Sepertinya Tuan Yulongmu ini kurang berguna ya. Ini saja tidak bisa diatasi. Kamu. Jenderal, kesabaran kecil, menggagalkan rencana besar, belum waktunya bertengkar. Dinosaurus di sini semua dikuasai Raja Naga. Tidak bisa kendalikan seketika. Baik, tunggu aku jinakkan Raja Naga. Aku akan buat kamu menderita, Xiaolin. Ini, monster macam apa sih ini? Suaranya saja sudah aneh banget. Xiaolin, lihat saja teknik menjinakkan nagamu. Hebat sekali, bahkan T-Rex pun bisa kamu kendarai seperti anjing. Pasti naga raja ini juga tidak masalah bagimu. Karena kamu begitu hebat, kenapa kamu tidak masuk duluan dan menjinakkannya? Jangan-jangan kamu takut? Benar, Xiaolin. Masuklah dan selidiki dulu. Bukankah kamu jago bertarung? Tadi bukannya kamu keren? Kenapa sekarang berdiri di mulut gua tidak berani bergerak? Jangan-jangan kencing celana karena takut dan tidak berani masuk? Malah menggunakan cara provokasi yang cuma untuk anak-anak.
benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Betul-betul. Jelas-jelas kalian sendiri yang ketakutan setengah mati oleh suara naga raja. Bahkan betis kalian gemetar. Masih ingin mengelabui Tuan Xiao untuk mati konyol. Tidak tahu malu? Kalian sendiri penakut dan tidak berani masuk, jadi kalian pakai provokasi biar tuanku yang pergi mencari jalan dan mati untuk kalian. Mimpi kalian. Kalau mau masuk, kita masuk bersama. Kalau tidak, gue tembak sekarang juga. Kepala kalian, semua gue ledakan. Lalu lempar ke dalam buat makan dinosaurus. Dasar sampah. Panas banget. Tuan Yulong, ini. Benda ini benar-benar bisa dijinakkan. Cepat lakukan ilmu sihirmu. Cepat kendalikan dia. Jenderal, jangan panik aku. Aku belum mengerahkan seluruh kekuatanku. Hanya saja naga raja ini telah tidur 1000 tahun. Amarahnya sudah sangat besar. Cara biasa tidak akan bisa menekannya. Harus segera melakukan persembahan hidup. Menukarkan dengan bahasa naga kuno kemampuan tingkat 10. Ding, penukaran berhasil. Apa yang dia lakukan? Otak anak ini kena aura naga sampai takut setengah mati. Dia gak mau nyawa lagi, ini kan naga raja. Bahkan Master Yulong saja perlu persembahan hidup untuk menenangkannya. Xiaolin mendekat, itu jelas-jelas cuma jadi santapan naga raja. Provokasi macam anak kecil seperti ini saja bisa termakan. Xiaolin benar-benar bodoh luar biasa. Baik. Kita berdiri saja di sini nonton. Tunggu dia dimakan naga raja satu gigitan, dikunyah dan ditelan. Tunggu dia mati, baru kita maju. Sueli, Yuyao, awasi gerakannya. Jika Tuan dalam bahaya sedikit pun, kami bertiga maju bersama Nona. Dia seharusnya sedang menjinakkan naga. Xiaolin, kamu jangan sampai kenapa-napa. Gigit dia sampai mati. Cepat gigit dia sampai mati. Jenderal bijaksana. Si bodoh ini, dia benar-benar menganggap dirinya penyelamat. Pura-pura sampai ke dewa kematian. Ya Raja Naga kunyah dia sampai jadi daging cincang. Badan besar, temperamen juga besar, tapi di depan cheat system, kamu hanya seekor yang sedikit lebih besar husky belaka. Jenderal, dengar, apakah bocah ini jadi gila ketakutan? Dia, di sana bergumam, membaca mantra, apa? Sialan, ini kenapa tiba-tiba berhenti? Apa yang dilakukannya? Tidak mungkin. Itu adalah pemakan manusia monster yang tidak memuntahkan tulang dia. Dia memberikan monster itu pil apa? Anak baik. Jenderal Zhao, kamu tadi bilang, mau lihat bagaimana aku mati? Semua sudah berakhir. Keajaiban. Ini keajaiban. Tidak, Raja Naga turun ke dunia. Terimalah penghormatan dari hamba. Mohon ampun, Raja Naga. Mohon ampun, Raja Naga. Tadi berteriak dengan semangat ya? Sekarang, ada yang mau coba? Aku tidak tahu siapa yang sebenarnya. Menyinggung keagungan Raja Naga aku, Yulong. Jue bersedia membawa seluruh klan Yulong, tunduk pada Raja Naga, seumur hidup, mengabdi padamu, gunung pedang, lautan api, tidak akan berpaling. Yulong Jue, kamu ini anjing tak tahu terima kasih. Diberi gunung emas perak, aku memeliharamu selama ini. Kamu berani mengkhianatiku di depan umum, kamu tidak punya malu. Jenderal Zhao. Burung baik memilih pohon untuk bertengger. Tuan Xiao memiliki cara hebat menaklukkan naga suci. Itulah di akhir zaman ini Raja Naga sejati. Ikut orang sepertimu yang pemberani tapi tanpa strategi. Hanya akan membawa seluruh klan kami ke jalan kematian yang tak terhindarkan. Kamu, sudah habis waktumu. Jenderal, tenanglah. Jangan gegabah, sekarang bukan saatnya marah-marah. Buka mata Anda dan lihat. Itu yang bahkan klan Yulong pun tak bisa menaklukkan Raja Naga. Sekarang dia mengakui Xiaolin sebagai tuan kekuatan. Kita sedikit, bahkan tidak cukup untuk selagi gigi Raja Naga Anda menyerah dulu. Minta maaf pada Tuan Xiaolin. Selagi gunung hijau ada, tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Jenderal, kata-kata bos tu benar. Anda jangan memaksakan diri, bahkan bos tu pun gentar. Apa yang harus Anda khawatirkan? Pergi. Aku lihat kalian berdua. Sudah seperti Yulong Jue. Mau mengkhianati, cari tempat yang lebih tinggi, ya kamu. Kami bersedia tunduk pada Tuan Xiao. Kami semua dipaksa oleh Zhao Liye. Mohon Tuan berbelas kasihan. Ampuni nyawa kami. Kami akan menjadi budakmu. Kenapa begini? Kalian para semut, berani mengkhianatiku? Kalian ini?
Semua mengkhianatiku. Semua harus mati. Su Feng. Kamu juga mau jadi pengkhianat, ya? Baik, aku kabulkan. Karena kalian sudah tidak ingin hidup, yuk kita turun ke neraka bersama. Bos, kenapa mereka dilepaskan? Bukankah itu seperti melepas harimau ke hutan? Lebih baik ditembak saja, lebih praktis. Membunuh mereka langsung, terlalu murah. Dengar perintahku. Segera tutup semua jalan keluar lembah batu hitam. Hanya sisakan satu jalan menuju pos Si Cui untuk mereka. Mulai sekarang, siapapun yang memberi Zhao Liye dan Su Meiniang setetes air, sesuap makanan, atau sedikit tempat persembunyian, akan dianggap berkhianat. Dingin banget. Asal kita sampai di Zilingguan, asalkan ada makanan, kita bisa bangkit lagi. Kau sialan, pembawa sial. Kalau bukan karena kau yang tiap hari bisikin omongan manis di bantal, sampai bikin Shaolin marah, masa kita jatuh begini? Kalian berdua, puas lihat pemandangan pos Si Cui? Xiaolin, aku salah. Tolong beri aku sedikit makanan. Aku rela jadi budakmu. Asalkan kau beri aku seteguk air. Makanan untuk kalian? Boleh. Zhao Liye, Su Meiniang, aku kasih kalian kesempatan. Dalam 24 jam, kalian berdua, hanya satu yang bisa hidup. Maksudmu? Siapa yang bunuh lawannya, akan kuberi jalan hidup. Bukan cuma makanan, tapi juga kukawal, dia keluar dari pos Si Cui hidup-hidup. Permainan dimulai. Semoga beruntung. Hanya satu yang bisa hidup. Zhao Liye, si egois, pasti akan bunuh aku. Tidak bisa. Aku harus serang duluan. Perempuan ini, hatinya ular berbisa. Kalau dibiarkan pasti jadi masalah. Demi hidup, terpaksa aku pinjam kepalamu. Kakak Zhao, kau nggak akan bunuh aku, kan? Dulu kita baik banget. Aku pernah menghangatkan ranjangmu. Lepaskan aku. Jangan macam-macam. Kau ini perempuan, kira gua nggak tahu isi pikiran lo. Berani mendekat selangkah. Gua lo sekarang juga. Bos, ini namanya anjing gigit anjing ya. Manusia serakah, demi secercah harapan palsu, akan lakukan apa saja. Lihat saja, pertunjukan seru masih di depan. Matilah. Zhao Liye, kau bajingan terkutuk, orang tak berguna, mati saja. Bahkan jika mati, aku akan menyeretmu sebagai bantal. Setengah jam tersisa sampai akhir permainan. Jika saatnya tiba, kalian berdua jika belum menentukan pemenang, kalian semua akan mati di dalam. Yang ingin hidup, bertindak sekarang. Hidup hanya milik satu pemenang. Dengar? Bertahan hidup. Lihat semua, inilah pengkhianat dan nasib sampah. Di akhirat yang sangat dingin ini, orang yang membantu kejahatan dan berbuat jahat, akhirnya hanya akan berakhir dengan kematian tanpa mayat. Hidup Naga Agung. Hari-hari ini, sebelumnya tidak berani mimpi. Berkat Tuan Naga. Ya, ada panas bumi, ada sayuran, dan naga melindungi kita. Tidak perlu takut lagi pada dingin dan monster terkutuk. Lapor, Tuan Naga. Selama setengah tahun ini, kami bersama tim dinosaurus telah membersihkan dalam radius 1000 li semua ancaman dinosaurus liar. Sekarang, celah angin hitam adalah wilayah yang kami bangun dengan tangan sendiri, satu-satunya tanah suci mutlak di akhirat yang sangat dingin ini. Bagus. Terus perkuat pertahanan. Tantangan akhirat tidak akan pernah berhenti. Siap, saya pamit. Shaolin, kita berhasil. Orang-orang yang menyakiti kita telah membayar harga yang pahit. Ya, Tuan. Siapa sangka, di zaman yang kejam ini, Jijam, kita benar-benar berhasil menciptakan tempat untuk hidup. Kau sungguh hebat. Dari seorang di salju yang mati penuh dendam, anak pejabat yang dimakan orang, hingga kini menguasai segalanya, naga agung akhirat yang dihormati. Hidup kembali, membawa pengetahuan masa depan dan cheat system. Aku tidak hanya mengirim mereka ke neraka, membalaskan dendam kehidupan sebelumnya, tetapi juga di tanah tandus ini membangun tahta sejati.